Bab 1341, Kekalahan Instan. Lan Xuanyu sangat terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat Bai Xiuxiu dalam keadaan seperti itu. Tapi Lan Xuanyu juga mengerti apa yang dimaksud Bai Xiuxiu, sekarang lawannya dipengaruhi oleh es, sihir dan salju, dan kabut melemah. Lan Xuanyu segera mengambil kesempatan untuk memadatkan kekuatan spiritualnya dan menampilkan alam spiritualnya, membekukan waktu. Mengandalkan kekuatan mental yang kuat, Lan Xuanyu langsung mengendalikan lawannya, dan segala sesuatu di lapangan kecuali Lan Xuanyu terhenti. Mengambil kesempatan ini, Lan Xuanyu melambaikan tombak naganya, dan ribuan lampu tombak naga menyala di belakangnya. Ketika alam spiritual gagal, tombak naga terbang dan menikam Zhang Tianqi dan Zhang Tianke. Ledakan, dengan suara keras, perpaduan dua saudara laki-laki dan perempuan itu langsung putus, dan keduanya meluncur. Zhang Tianqi jatuh langsung ke tanah, dan Zhang Tianke hampir tidak bisa berdiri. Pengaruh es, sihir, dan salju di keduanya belum hilang, dan mereka berguncang kedinginan. Di saat yang sama mereka jatuh, kabut di seluruh lapangan juga menghilang. Mata Bai Xiuxiu kembali ke warna biasanya, tetapi mereka sedikit lemah, dan hampir pincang ke tanah. Lan Xuanyu melangkah maju dan memeluknya. Kami menyerah. Zhang Tianke memuntahkan darah dan berkata dengan enggan. Pada saat ini, saudara perempuannya juga dengan enggan bangkit dan mendatanginya. Ada apa, saudaraku? Dia jelas terpengaruh. Mengapa dia tiba-tiba kehabisan energi dalam jumlah besar? Zhang Tianqi sedikit tidak mau. Mereka jelas memiliki keuntungan 10 detik yang lalu, tetapi Bai Xiuxiu bangun, tetapi itu berakhir dalam sekejap. Pertempuran ini, aku tidak tahu, tapi itu normal bagi kita untuk kalah. Aku bisa merasakan Putri Naga Emas sama sekali tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dia bahkan tidak berencana untuk menggunakan trik yang sama ketika dia melawan Saudari Ling. Zhang Tianke terlihat sedikit kesepian, mereka kekuatan individu dari kedua kakak beradik ini memang tidak kuat. Mereka hanya mengandalkan skill fusion khusus untuk sampai ke tempat mereka hari ini. Tanpa diduga, skill mereka entah kenapa hancur, dan lawan mereka tidak pernah menggunakan kekuatan penuh mereka. Ini untuk para praktisi. Ini memalukan. Pada saat ini, wasit juga mengumumkan hasil, Dragon Star menang, dan sekarang skornya 2-1, pemain dari kedua belah pihak mundur, dan pertandingan 2 lawan 2 berikutnya akan dimainkan. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah kedua ksatria naga, keduanya mengangguk puas, mengungkapkan pujiannya untuk Lan Xuanyu. Saudara dan saudari Zhang Tianke sedikit sengsara dan menuruni panggung dengan saling mendukung. Qi Tianlong bertanya pada Lan Xuanyu, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tapi situasinya agak aneh sekarang. Xiuxiu, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Lan Xuanyu menempatkan Xiuxiu di kursi di area istirahat, dan dengan hati-hati memeriksa kondisi fisiknya, dan menemukan bahwa dia sedikit lemah. Semua akan baik-baik saja. Saya tidak tahu. Saya akan membicarakannya nanti, saya akan istirahat dulu. Bai Xiuxiu menggelengkan kepalanya dan segera bermeditasi di kursinya untuk pulih. Benar-benar aneh sekarang. Kedua gadis itu berpelukan dan berpelukan. Naga kami tidak menerima situasi ini. Anda harus memikul tanggung jawab untuk mereproduksi keturunan. Setelah Qi Tianlong selesai berbicara, dia naik ke atas panggung untuk bersaing dengan Su Yanmo, meninggalkan Lan Xuanyu sendirian di tengah angin yang berantakan. Dia dengan cepat menjelaskan, hei, itu hanya kecelakaan. Tapi saat ini, Qi Tianlong dan Su Yanmo sudah berada di atas panggung untuk mempersiapkan permainan, dan tidak mendengarkan penjelasan Lan Xuanyu. Dalam permainan ini, kami terutama mencoba pendatang baru. Jika kami gagal, kami akan menyerah. Lan Xuanyu melihat bahwa keduanya telah naik panggung, dan dengan cepat menggunakan energi mental untuk menyampaikan informasi kepada Qi Tianlong dan Su Yanmo. Tidak. Kamu tidak percaya kita berdua. Su Yanmo sedikit terkejut, dia tidak berharap Lan Xuanyu membuat pengaturan seperti itu. Bukannya kamu tidak percaya, tapi Brother Qi, katakan yang sebenarnya, bisakah kamu sepenuhnya menekan Yu Tianhua? Apakah kamu menggunakan semua kartu hall kamu di pertandingan terakhir? Lan Xuanyu tidak goyah, dia sangat percaya pada pengaturannya. Tidak, Qi Tianlong mengepalkan tinjunya, dia pasti sangat tidak mau di dalam hatinya. Oke. Kalau begitu dengarkan aku. Jika kamu tidak mengikuti perintah, aku akan melaporkan dengan jujur kepada Ksatria Naga Fajar Lord, dan bahkan orang dewasa pertama. Lan Xuanyu tangguh dan percaya diri dalam pengaturannya.
Faktanya, pada dasarnya dia sudah seperti itu. Mengetahui kemampuan khusus lawan, selama Qitianlong II mempertahankan kemampuan tempur dasar mereka, dia pasti akan mengakhiri pertempuran terakhir dengan cepat. Oke, mari kita patuhi perintah. Qitianlong tampak tidak berdaya. Faktanya, dia kalah 1 lawan 1 sendiri sebelum itu sedikit tidak bisa dijelaskan. Hatinya gelisah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak yakin bisa mengalahkan Yu Tianhua sekarang. Lalu Su Yanmo tidak sebaik dirinya, kemungkinan sukses 2 orang tidak mungkin. Tapi, Su Yanmo masih tidak mau dan ingin berdebat, tapi dengan mata Qitianlong, dia hanya bisa menghela nafas dan mematuhi perintah. Kedua belah pihak bersiap, pertandingan dimulai. Kali ini wasit digantikan oleh Huang Weiliang. Faktor ini juga dipertimbangkan oleh Lan Xuanyu. Selama Huang Weiliang menjadi wasit, keduanya tidak akan mengalami cedera yang terlalu serius, selama mereka berempat bisa mempertahankannya. Dengan efektivitas tempur, Lan Xuanyu dapat melaksanakan rencananya. Padahal, dia selalu lebih suka menjadi komandan yang bisa mengarahkan orang lain untuk bertarung, jadi mengapa dia harus terlibat dan mengambil tindakan. Sejak kecil, dia lebih menikmati peran komandan, dan dia akan memimpin armada di masa depan. Yu Tianhua membawa seorang pemuda ke atas panggung. Seharusnya Tian Ma Xing yang menggantikan Ling Tianyu. Dari sudut pandang pribadi, dia pasti lebih rendah dari Ling Tianyu, tetapi masing-masing dari mereka tampaknya memiliki beberapa kemampuan khusus, yang patut diperhatikan. Lan Xuanyu berharap Qitianlong dan Su Yanmo dapat menguji kemampuan khusus orang itu. Lawan sekarang 1 poin di belakang, dan 2 lawan 2 ini harus melakukan yang terbaik. Selama Qitianlong dan Qitianlong bergabung untuk menyerang pendatang baru, dia tidak takut bahwa dia tidak akan menanggapi dengan semua kekuatannya. Tian Ma Xing, Ouyang Tianzhen, pendatang baru itu membunuh. Meskipun dia telah melakukan semua etiket yang diperlukan, jelas bahwa dia sedikit tidak mau dan tidak mau. Terlalu banyak omong kosong, Qitianlong langsung diselimuti api, melepaskan aura bertarung terkuatnya. Su Yanmo tidak mau kalah, 6 sayapnya terbuka bersama, dan cahayanya menyilaukan. Keduanya mendapat perintah Lan Xuanyu, dan satu-satunya target adalah Ouyang Tianzhen. Salah satu dari mereka memegang pisau, yang lainnya membawa senjata, dan bersama-sama mereka menyerang Ouyang Zentian. Tetapi Yu Tianhua tiba-tiba tersenyum di sudut mulutnya. Dia tidak bermaksud untuk membantu Ouyang Tianzhen, tetapi menjauhkan dirinya darinya, dan dia juga berkata kepada Qitianlong, kamu membuat pilihan terburuk. Dengan lambaian pedang panjang, dia benar-benar berdiri di samping untuk menonton drama itu. Qitianlong tidak peduli padanya, bagaimanapun, tujuan keduanya bukan padanya. Selama Ouyang Tianzhen menunjukkan kemampuan khususnya, tujuan mereka akan tercapai. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah terbang ke Ouyang Zentian seperti meteor. Ouyang Zentian juga tersenyum aneh seperti Yu Tianhua, dan dia merasa sedikit lumpuh ketika melihatnya dari dekat. Terima kasih. Melihat tinjunya bergetar, tubuh bagian atasnya meledak terbuka, memperlihatkan baju besi emas, gelombang besar udara memblokir Yu Tianhua dan Su Yanmo di depan Ouyang Tianzhen. Tetapi keduanya tidak merasa tidak bisa dihancurkan, sebaliknya mereka merasa bahwa serangan mereka sepertinya mengenai kapas, benar-benar terhalau oleh ledakan itu. Kembalikan padamu. Tubuh Ouyang Zentian bergetar, dan mereka berdua terbang sekaligus, dan kekuatan yang terbang persis seperti kekuatan yang mereka gunakan ketika mereka menyerang Ouyang Zentian. Serangan rebound, menarik. Lan Xuanyu memperhatikan dengan hati-hati di luar lapangan, tersenyum dari waktu ke waktu. Coba serangan jarak jauh. Lan Xuanyu berkata kepada Qitianlong dan Su Yanmo melalui kekuatan mentalnya. Keduanya tidak berbicara, tetapi masih mendengarkan perintah Lan Xuanyu. Qitianlong menebas, dan bayangan pisau menguapkan udara dan terbang menuju Ouyang Tianzhen. Su Yanmo menggunakan atribut cahayanya untuk memadatkan elemen cahaya dan menyerangnya. Ouyang Tianzhen mengulangi keterampilan lama, sekali lagi menyerap kekuatan mereka berdua, dan mengambil kekuatan untuk digunakan sendiri, dan kemudian mengembalikannya ke lawan. Bab 1342, akui kekalahan. Keduanya tidak berani bersiap lebih awal, dan segera menghindar. Tetapi pada saat ini, Yu Tianhua, yang masih menonton drama itu sekarang, bergerak, dan pedang menyapu, dan aura pedang datang dengan cepat. Qitianlong tidak berani mengabaikan, dan segera menggunakan pelindung tulang naga untuk memobilisasi kekuatan naga tubuh. Satu adalah api panas, yang lainnya adalah cahaya yang menyilaukan.
Keduanya nyaris tidak memblokir pukulan Yu Tianhua, tetapi mereka masih terguncang kembali puluhan langkah setelah Jianqi. Saudara Yu, jangan berhenti, hapuskan mereka. Ouyang Tianzhen juga berkomunikasi dengan Yu Tianhua melalui kekuatan mentalnya. Yu Tianhua tidak berhenti, dan pada saat yang sama, tangan Ouyang Tianzhen juga ditutupi oleh baju besi emas. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, terbang, dan membanting Su Yanmo terlebih dahulu. Perhatian Su Yanmo cukup terkonsentrasi, dan sayapnya melambai di belakangnya dan terbang menjauh. Namun, Ouyang Tianzhen membanting tinjunya dan suaranya mengguncang langit. Dia menghancurkan lubang besar dalam sekejap. Saya masih pemain yang kuat, saya harus mencoba kekuatannya pada saat itu. Lan Xuanyu mengamati dengan cermat di luar lapangan, dan pada saat yang sama, dia terus berpikir untuk mendapatkan lebih banyak kecerdasan dari lawannya. Di lapangan, pelanggaran Yu Tianhua diikuti dengan cermat, tetapi tujuannya adalah Qi Tianlong. Keduanya bermain melawan satu sama lain selama beberapa putaran, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Qi Tianlong menyerang, tetapi Yu Tianhua selalu dapat memprediksi tindakannya, dan dapat menemukan kekurangannya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Namun, Qi Tianlong telah melindungi tubuhnya dengan apinya sendiri. Meskipun dia menderita beberapa luka, itu hanya memiliki sedikit efek secara keseluruhan. Dengan tubuh naga dan harta karun yang diberikan oleh Lan Xuanyu, kecepatan pemulihannya juga luar biasa. Melihat bahwa dia tidak bisa menyakiti Qi Tianlong untuk saat ini, Yu Tianhua bertukar kata dengan Ouyang Tianzhen. Tianzhen, gunakan domain. Kita harus memenangkan permainan ini, dan kita tidak bisa menahannya. Naga pulih lebih cepat dari kita. Mereka harus mengalami cedera serius sebelum wasit bisa bereaksi, sehingga kami memiliki keuntungan dalam pertarungan tim nanti. Petik 2. Oke, Ouyang Tianzhen selesai berbicara dan kemudian menghentikan serangannya terhadap Su Yanmo. Sejujurnya, Su Yanmo sudah merasa sedikit tidak bisa menahan diri. Atribut cahayanya tidak dapat menekan lawan kekuatan semacam ini, dan Ouyang Tianzhen dapat mengubah serangannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Setelah Ouyang Tianzhen mundur, Yu Tianhua sendiri berisi Qi Tianlong dan Su Yanmo. Ouyang Zentian terbang ke tengah lapangan, dan lingkaran cahaya keemasan di tubuhnya naik satu demi satu dari kakinya, yang agak mirip dengan cincin roh Lan Xuanyu. 1, 2, 8, 9. Ketika celah emas ke-10 muncul, Ouyang Zentian berteriak. Kekuatan dewa jatuh. Gravitasi di seluruh bidang kompetisi meningkat seketika. Yu Tianhua sudah bersiap untuk itu. Saat lapangan dilepaskan, dia melarikan diri dari ruang lingkup lapangan, dan kerikil di lapangan seketika ganti menjadi bubuk. Wasit, ayo kita akui kekalahan. Su Yanmo mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk membantu Qi Tianlong menahan tekanan gravitasi. Qi Tianlong menemukan waktu yang tepat dan memberitahu wasit bahwa dia menyerah. Huang Weiliang turun dari langit, dan saat dia mendarat, dia menghancurkan kekuatan Ouyang Tianzhen. Sebelum Ouyang Tianzhen dan Yu Tianhua sempat bereaksi, Huang Weiliang segera mengumumkan, pertandingan ini, Tian Masing menang, dan skornya adalah 2-2. Para pemain dari kedua belah pihak akan beristirahat. Setelah tempat tersebut diperbaiki, pertandingan terakhir akan dimainkan. Ini tidak adil. Yu Tianhua bereaksi, berteriak sedikit marah. Kamu sudah menang, apalagi yang tidak adil. Huang Weiliang menatap, dan Yu Tianhua kewalahan dengan sesak napas. Aura tingkat dewa super terlalu kuat. Pada saat ini, dari tribun tertinggi, Tianma pertama kali berkata, oke. Mundur dan bersiaplah untuk pertandingan terakhir. Kami dan Tianlong Xing adalah teman, bukan musuh. Klik saja di sini. Kursi pertama telah berbicara, dan Yu Tianhua hanya bisa mundur dengan patuh. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyebabkan Qi Tianlong dan Su Yanmo terluka parah. Jika itu mengancam nyawa mereka, maka wasit tidak akan mengambil tindakan. Yu Tianhua memiliki kesempatan untuk melukai paling tidak salah satu dari mereka, sehingga mereka harus bermain lebih banyak dengan lebih sedikit dalam pertarungan tim berikutnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pertandingan ini telah diatur oleh Lan Xuanyu sejak lama. Selama Lan Xuanyu mengetahui tentang kemampuan Ouyang Tianzhen, tujuan dari pertandingan ini akan tercapai. Waktu penyerahan Qi Tianlong tepat, Ouyang Tianzhen sudah membuka kartu hall-nya, dan Yu Tianhua dan Lan Xuanyu telah menebak kemampuannya. Pedang panjangnya dapat membantunya menyembunyikan nafasnya, tetapi ada batasan waktu, jika tidak, dia tidak dapat menggunakannya hanya sekali per game. Selain itu,
Ia juga dapat memprediksi tindakan lawan-lawannya. Lan Xuanyu tidak tahu persis bagaimana melakukannya, namun sekuat apapun kemampuannya, ia tidak dapat memprediksi tindakan 4 orang pada saat yang bersamaan. Di final, selama 3 lainnya diselesaikan terlebih dahulu, Yu Tianhua ditinggalkan sendirian. Di akhir game keempat, Lan Xuanyu dan yang lainnya menunggu di rest area untuk diperbaiki oleh staf Pegasus. Saat itu Bai Xiuxiu pada dasarnya pulih, Lan Xuanyu bergegas ke sisinya, dan bertanya dengan cemas. Bagaimana, Xiuxiu? Apakah lebih baik? Tidak apa-apa, pada dasarnya sudah pulih. Apa yang terjadi barusan? Matamu berubah. Bai Xiuxiu tidak berbicara, dan malah berbicara dengan Lan Xuanyu dengan energi mental. Saya tidak akan membicarakannya sebelumnya, bagaimanapun, Anda bisa menebaknya. Setelah saya pingsan nanti, saya merasa banyak kenangan di pikiran saya dimobilisasi lagi. Begitu banyak adegan yang tampaknya telah saya alami, tetapi sekarang saya tidak dapat mengingatnya. Tetapi ketika saya bangun, saya hanya memiliki satu pikiran dalam pikiran saya, yaitu membunuh semua orang yang ingin menyakiti Anda. Pada saat ini, mata Bai Xiuxiu menampakkan ekspresi pembunuh. Meski tujuannya bagus, perasaan ingin membunuh benar-benar menakutkan. Aku selalu merasa ada sesuatu di tubuhku yang perlu dibangunkan. Bai Xiuxiu mengusap kepalanya, seolah dia merasa sedikit ketika memikirkan apa yang baru saja terjadi, sakit kepala. Lupakan, jangan pikirkan itu, kamu akan baik-baik saja. Lan Xuanyu dengan lembut membelai punggung Bai Xiuxiu, dan pada saat yang sama mengirimkan energi kehidupan kepadanya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Permainan tidak akan dimulai sampai beberapa saat, jadi mari kita istirahat. Saya akan berbicara dengan mereka tentang pengaturan untuk pertandingan berikutnya. Sekarang dia masih dalam pakaian wanita. Sebagai kakak perempuan, berbicara dengan lembut kepada adik perempuannya tidak akan membuat orang lain merasa aneh. Tetapi Bai Xiuxiu saya sedikit konyol setelah mendengar suara perempuan ini. Penampilan Lan Xuanyu saat ini sangat memabukkan ketika dia lembut. Qi Tianlong dan Su Yanmo telah tiba di tempat istirahat, dan Lan Xuanyu menyambut mereka. Waktunya bagus, istirahatlah dan persiapkan untuk pertandingan terakhir. Lan Xuanyu memiliki senyum di wajahnya, seolah dia sangat puas dengan penampilan Qi Tianlong barusan. Apa kau yakin bisa menang pada akhirnya? Su Yanmo masih mengeluh. Dia merasa 2 orang bisa menang dengan bertarung bersama. Selama Anda mendengarkan pengaturan saya, 5 menit, tidak. Dalam 3 menit, Anda akan menang. Lan Xuanyu sangat tegas. Tidak bisa menang. Haha, tidak ada kemungkinan seperti itu. Lan Xuanyu memelototi Su Yanmo dengan mata pembunuh. Meskipun kekuatannya tidak akan sekuat Ksatria Naga, penekanan garis darah Su Yanmo juga akan membuat Su Yanmo gemetar. Mari kita dengarkan pengaturan Nona Lan. Jangan lupa, dia adalah kapten kita kali ini. Kita seharusnya tidak menanyainya, kata Qi Tianlong sambil berjalan dan duduk bersila untuk beristirahat. Su Yanmo masih sangat mendengarkan perkataan Qi Tianlong. Bagaimanapun, Qi Tianlong, mantan pemimpin generasi muda, telah bertahan selama bertahun-tahun, dan Lan Xuanyu sebenarnya adalah pendatang baru. Meskipun dia kuat, dia belum berhasil membuat semua orang sepenuhnya meyakinkan. Ini untukmu. Lan Xuanyu mengeluarkan 2 kristal naga teratas dan memulihkan kekuatan naga Qi Tianlong dan Su Yanmo. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Bab 1343, Kekuatan Sejati. Kemampuan membangun Pegasus memang luar biasa, tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki situs yang sebelumnya hancur. Penonton, momen paling menarik sedang mendekat. Mari kita undang pemain dari kedua sisi ke panggung. Di pertandingan terakhir ini yang menentukan hasil, penampilan luar biasa apa yang akan dimiliki kedua belah pihak. Mari kita tunggu dan lihat. Orang dewasa pertama Pegasus akan menjadi wasit secara langsung. Di tempat tersebut, pembawa acara membangkitkan emosi penonton dengan beberapa kata, dan ketika mereka mendengar bahwa Pegasus secara pribadi akan menjadi wasit permainan ini, semua penonton meneriakkan, orang dewasa pertama. Untuk menunjukkan kekaguman mereka pada pemimpin mereka. Lan Xuanyu sudah menjelaskan tata letaknya kepada Qi Tianlong dan yang lainnya sebelumnya, dan mereka berempat berjalan menuju pusat tempat dengan percaya diri. Keempat bintang naga sedikit kelelahan, jelas mereka belum pulih dari game sebelumnya. Dibandingkan dengan klan naga, klan Tianma memiliki lebih banyak kemampuan khusus, tetapi kekuatan fisik jauh berbeda dari klan naga, dan kemampuan pemulihan secara alami sangat besar. Suku Tianma dan suku Tianlong adalah satu tubuh.
Transformasi naga ribuan tahun yang lalu membunuh banyak anggota suku kita, tetapi pada saat yang sama itu juga membuat banyak dari kita bermutasi menjadi suku naga, memungkinkan kekuatan tempur tertinggi dari seluruh galaksi Longma kita untuk berkembang pesat. Kalian semua adalah harapan galaksi Dragon Horse di masa depan, jadi saya berharap game ini hanya untuk bertukar ide dan membuat kemajuan satu sama lain. Kedua belah pihak saling mengklik sampai akhir, apakah Anda mengerti? Tianma datang ke venue dalam sekejap, menghadapi 8 talenta muda, dengan suara yang tulus. Kata, 8 orang itu menjawab serempak, dimengerti. Meskipun Lan Xuanyu merasa sangat munafik, tetapi orang dewasa pertama harus mendengarkan. Oke, permainan dimulai. Tianma memberi perintah terlebih dahulu, dan kedua belah pihak mengatur posisi mereka. Qi Tianlong, Su Yanmo, dan Bai Xiuxiu berbaris di depan, dan Lan Xuanyu siap untuk pergi ke belakang. Di sisi berlawanan, Yu Tianhua dan Ouyang Tianzhen ada di depan, dan Zhang Tianke dan Zhang Tianqi ada di belakang. Niat mereka jelas. Mereka masih ingin melindungi kedua saudara dan membiarkan mereka menunjukkan kabut, meskipun mereka bersama Lan Xuanyu untuk kedua kalinya. Di akhir sekolah menengah kedua, kabut pecah, tetapi itu hanya kecelakaan. Jika kabut dapat ditampilkan, ditambah domain Ouyang Tianzhen, mereka dapat memimpin. Tapi Lan Xuanyu sudah menemukan kemampuan masing-masing, bagaimana mereka bisa memberi mereka waktu untuk tampil. Begitu Qi Tianlong muncul, dia menunjukkan World Extinguishing Skyfire miliknya sendiri. Kali ini dia sengaja mempersempit area yang dicakup oleh Skyfire untuk meningkatkan kekuatan Skyfire. Langit sepertinya menyala, segera bola api besar itu terbang ke arah lawan seperti meteor. Yu Tianhua sedikit terkejut, karena menggunakan skill ini akan menghabiskan kekuatan naga secara luar biasa. Skill ini seperti kemampuan roh ke-8 dan ke-9 dari seorang guru roh. Biasanya, itu hanya digunakan ketika ada pegangan penuh, tetapi Qi Tianlong akan menggunakan dirinya sendiri ketika dia muncul. Yu Tianhua dan 4 lainnya tertangkap basah. Tapi sekarang mereka tidak dikonsumsi, perhatian mereka terkonsentrasi, dan energinya disesuaikan. Mereka berempat melarikan diri dari jangkauan serangan Qi Tianlong. Bola api besar itu melesat ke tanah, membuat raungan besar. Yu Tianhua masih merasa lawannya tidak punya otak, tapi justru saat dia bangga. Pelanggaran Su Yanmo ditujukan kepada mereka. Ouyang Tianzhen di samping mengungkapkan baju besi emasnya lagi, menahan serangan Su Yanmo. Keterampilan fusi Zhang Tianke dan Zhang Tianqi telah terganggu oleh serangan Qi Tianlong sekarang, dan mereka perlu menggunakan waktu ini untuk melakukan keterampilan fusi mereka lagi. Tapi bagaimana Lan Xuanyu memberi mereka kesempatan? Naga dan tombak ajaib Bai Xiuxiu lewat di antara keduanya, langsung membentuk dinding es, memisahkan keduanya secara paksa. Di sisi lain, pelanggaran Su Yanmo telah diselesaikan, dan dia terpental oleh baju besi emas Ouyang Tianzhen. Namun, mereka telah menunda lebih dari 10 detik, yang cukup untuk Lan Xuanyu. Sekarang tubuh Lan Xuanyu memancarkan cahaya keemasan samar, dan lengan kanan ditutupi oleh sisik naga emas. Warna sisik naga lebih mempesona daripada baju besi emas Ouyang Tianzhen. Lan Xuanyu terbang keluar dan menuju ke Ouyang Tianzhen. Aliran wanita tingkat pertama, apakah Anda ingin membandingkan kekuatan dengan saya? Ouyang Tianzhen hanya mengusir Su Yanmo, dan menyaksikan Lan Xuanyu bertarung untuk kekuatan dengannya, dan tidak bisa tidak merasa bangga. Namun, di adegan berikutnya, Ouyang Tianzhen menemukan betapa bodohnya dia sekarang. Ouyang Tianzhen menyapa dengan percaya diri, tetapi kedua tinju itu belum bersentuhan, jadi Ouyang Zhentian menyesalinya. Dia menemukan bahwa apa yang datang kepadanya bukanlah kepalan tangan sama sekali, tetapi memukulnya seperti gunung besar, dan dia sendiri sekecil batu. Ouyang Tianzhen merasakan rasa putus asa, tetapi sekarang sudah terlambat untuk menutup tinjunya. Tetapi dia masih tanpa sadar meneriakkan 3 kata, aku mengaku kalah. Ketika tinju bertabrakan, baju besi emas di tangan Ouyang Tianzhen hancur dalam sekejap, dan bahkan langsung berubah menjadi bubuk. Cahaya keemasan memancar keluar, dan penonton di luar lapangan menutup mata mereka. Cahaya surut, dan penonton melihat Ouyang Tianzhen berlutut di lapangan, dan Tianma pertama-tama mendukungnya dari belakang. Jika penonton lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat kepanikan di matanya dan keringat dingin di dahinya. Bodoh! Tianma sangat marah di kursi pertama dan mendorongnya keluar lapangan. Baru saja, Lan Xuanyu mendapatkan kembali kekuatannya dengan pukulan pertama. Ditambah dengan penyerahan diri tepat waktu Ouyang Tianzhen,
Tianma juga membantunya menahan sebagian besar kekuatan. Dia tidak menderita banyak kerusakan, hanya saja armornya rusak dan tubuhnya mati rasa. Tetapi ketakutan yang ditimbulkan oleh pukulan Lan Xuanyu barusan tidak berkurang, dan perasaan putus asa akan kematian yang mendekat membuatnya sangat ketakutan. Haha, aku berani menguji kekuatanku dengan Lan. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Ksatria Naga Fajar di tribun melihat situasi di lapangan dengan penuh minat. Huang Weiliang juga bergema dari samping, ya, awalnya Lan adalah yang terbaik dalam hal kekuatan, tapi dia telah memesan dan tidak pernah menggunakannya dalam beberapa game pertama. Di lapangan, Lan Xuanyu tidak berhenti menyerang, setelah mengalahkan Ouyang Tianzhen, ia segera pergi membantu Bai Xiuxiu, sedangkan Su Yanmo dan Qi Tianlong membuat Yu Tianhua tidak bisa melarikan diri. Sama seperti yang diharapkan Lan Xuanyu sebelumnya, Yu Tianhua dapat secara akurat memprediksi tindakan lawan selanjutnya ketika menghadapi satu orang, tetapi menghadapi serangan dua orang, dia hanya bisa bertahan secara pasif, dan bahkan sulit untuk menangkis. Xiu-xiu, Lan Xuanyu berteriak, dan Bai Xiuxiu segera mengerti apa yang ingin dia lakukan. Pertama, dia menggunakan kemampuan roh keempatnya, Deep Blue, untuk menatap, memungkinkan Zhang Tianke, saudara laki-laki dan perempuan untuk dikendalikan sementara. Di belakang Bai Xiuxiu, Lan Xuanyu telah terbang, membawa kekuatan petir di lengannya, dan itu tidak ada di hadapannya. Guntur Dewa Terang dan Gelap digunakan. Long Shenzhen, ini adalah manuver yang dia ubah sesuai dengan Netherworld Thunder selama kontes meningkatnya naga melalui fisik Raja Naga Emas yang kuat, dia memusatkan petir Netherworld ke telapak tangannya dan melepaskannya. Sebagai skill skope, kekuatannya lebih kuat dari Netherworld Thunder murni. Kakak dan adik Zhang Tianke baru saja mematahkan pandangan biru Bai Xiuxiu, dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka dipukul dengan kuat oleh Dewa Naga Lan Xuanyu, dan keduanya menjadi berkepala abu-abu dan berwajah-wajah, berbaring di tanah, tidak bisa berdiri. Lan Xuan kontrol Yu cukup tepat kali ini, yang tidak akan membahayakan nyawa mereka, tetapi juga melumpuhkan mereka untuk sementara. Pada akhirnya, hanya Yu Tianhua yang tersisa. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu segera pergi untuk membantu Qi Tianlong. 4 orang mengepung Yu Tianhua dari semua sisi. Jika kamu tidak ingin menjadi seperti 3 orang lainnya, maka menyerahlah. Lan Xuanyu dan yang lainnya sekarang mengepung dan tidak menyerang, hanya menunggu Yu Tianhua menyerah sendiri, sehingga beberapa orang dapat menghemat energi. Melihat situasi ini, Yu Tianhua menyingkirkan pedang panjang di tangannya, menghela nafas dan berkata, "Oh, aku menyerah. Kekuatanmu benar-benar mengejutkan." Setelah berbicara, dia membungkuk dalam-dalam ke kepala Tianma dan berjalan langsung dari panggung. Tianma tampaknya tidak terlalu marah. Dia hanya mengangguk sedikit dan mengumumkan kepada penonton, permainan ini, Tianlongxing menang, selamat kepada mereka karena telah memenangkan juara terakhir kompetisi ini. Bab 1344, Tantangan Baru. Sebagian besar penonton di tempat kejadian sedih. Bagaimanapun, orang-orang dari planet mereka sendiri yang kalah. Meskipun mereka menonton pertandingan yang luar biasa, sulit bagi mereka untuk bahagia. Setelah pertandingan, mereka mulai mundur satu demi satu. Namun, Lan Xuanyu dan 4 orang lainnya senang, menghadapi lawan yang tangguh, mereka tetap meraih kemenangan terakhir, terutama dalam pertarungan tim terakhir, langsung menghancurkan kemenangan yang benar-benar seru. Qi Tianlong dan Su Yanmo sekarang sangat mengagumi Lan dan sedikit malu, meskipun mereka berdua kalah dari Lan sebelumnya, mereka masih merasa bahwa itu adalah kecelakaan di hati mereka. Karena Lan adalah perempuan, mungkin darahnya kuat, tetapi selalu melekat pada laki-laki. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa kecantikan ini, biru, tidak hanya memiliki darah mulia dan kekuatan yang kuat, tetapi yang lebih penting, dia bijaksana, kejam tetapi mampu memahami ukurannya, dan dia tidak lebih buruk dari laki-laki. Dan dia memiliki banyak kualitas kepemimpinan, dan bahkan lebih komprehensif. Selain itu, beritahu ke-4 orang bahwa kompetisi ini hanyalah pemanasan, dan tantangan nyata Anda belum datang. Dan hadiah untuk kompetisi ini akan diberikan setelah Anda kembali. Tianlong mendekati mereka berempat dengan wajah mereka. Ada senyuman tipis, tapi ada sesuatu yang berbahaya dalam senyuman ini. Pada saat ini, 2 ksatria naga dewasa juga terbang dari panggung dan mendatangi mereka. "Kalian, aku juga harus mengaturnya." Tianma menyapa keduanya dan segera pergi. Akhir dari kompetisi ini benar-benar sedikit coretan,
tapi ini sepertinya menunjukkan bahwa hal berikutnya akan lebih penting. Apalagi, ini lebih mendesak, dan kedua belah pihak perlu bergegas dan mengatur waktu. Kami juga menerima pemberitahuan dari Tuan Tianlong belum lama ini. Ketika kami kembali ke aula, saya akan memberitahu Anda secara detail. Zhong Zichang tidak banyak bicara, dan membawa semua orang dari Tianlong langsung kembali ke aula. Di dalam aula Tianlong, ruang pertemuan yang gelap menyala. Zhong Zichang dan Huang Weiliang duduk di kursi atas, menghadap 4 orang. Zhong Zichang berkata, kali ini agak mendadak. Saluran bintang sumber daya yang seharusnya dibuka 10 tahun kemudian tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Bintang sumber daya ini terletak di tengah galaksi kuda naga kita. Biasanya kita tidak bisa masuk, jalan menuju itu dibuka hanya sekali dalam 1000 tahun. Dan ada sumber daya paling berharga dari seluruh galaksi Longma Tianyang. Dan setiap kali lorong dibuka, pertempuran untuk sumber daya akan diluncurkan. Selain itu, karena kekhasan saluran, masuknya orang di atas level dewa akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada saluran. Oleh karena itu, generasi muda dari semua ras di galaksi kuda naga pada dasarnya berpartisipasi dalam kompetisi sumber daya. Petik 2. Tianyang. Apakah Tianyang, Long Tianyang? Ketika Lan Xuanyu mendengar kata Tianyang, dia tidak bisa tidak memikirkan Long Tianyang yang telah melihat identitasnya sebagai seorang pria. Jangan panggil Nona dengan nama. Zhong Zichang tampak sedikit marah dan memarahi Lan Xuanyu. Maaf, Tuan Suguang, saya hanya tidak tahu identitas semacam apa Nona Long itu. Setelah mendengar kata-kata Zhong Zichang, Lan Xuanyu bahkan lebih penasaran. Bahkan Tuan Ksatria Naga memperingatkan agar tidak memanggil namanya secara langsung. Status ini hampir lebih tinggi dari Tianlong. Naik, Anda tidak perlu mengetahui hal ini untuk saat ini. Anda hanya perlu mengetahui statusnya yang terhormat dan terus mengagumi wanita itu setiap saat. Huang Weiliang di samping juga mengingatkan Lan Xuanyu bahwa dia tidak bisa lagi bertanya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui. Lan Xuanyu juga orang yang menarik, dan segera berhenti mengajukan pertanyaan, tetapi mendengarkan pidato Zhong Zichang dengan serius. Zhong Zichang melanjutkan dengan kata-kata sebelumnya, kalian berempat sudah menjadi talenta muda Tianlongsing saya yang paling luar biasa. Kebetulan saja dalam pertukaran ini dengan Tian Maxing, jadi persaingan sumber daya ini diserahkan kepada kalian berempat. Medan di sana berubah setiap waktu, jadi kami tidak memiliki banyak informasi spesifik, satu-satunya hal yang dapat kami sampaikan kepada Anda adalah kembali hidup-hidup. Zhong Zichang tiba-tiba menjadi serius. Ini juga mengejutkan Lan Xuanyu dan mereka berempat. Bukankah ini pertengkaran dalam galaksi kuda naga kita? Bagaimana mungkin hidup dalam bahaya? Qi Tianlong bertanya, meskipun dia telah hidup di bintang naga dan dia juga mengetahui keberadaan Tianyang, tetapi sebelum dia mengetahui asal mula Tianyang itu tidak jelas. Akan ada bahaya yang tidak diketahui. Saya ingat ketika kami pergi ke sana sebelumnya, rasanya seperti neraka, dengan lahar panas di bawah kaki kami. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terkubur di magma, dan banyak pesaing akan bertarung di tempat itu. Saya melihat banyak orang jatuh ke dalam magma dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan cincin kehampaan. Selain itu, berbagai ras juga merupakan pesaing, dan adalah normal untuk kehilangan nyawa mereka karena persaingan memperebutkan sumber daya. Setelah itu, Zhong Zichang mengelus tangan kirinya. 4 potongan mengkilap muncul di atas meja, dan Lan Xuanyu bisa merasakan fluktuasi yang kuat dari elemen luar angkasa. Dia melanjutkan, ini adalah cincin kosong yang dibuat dengan menggunakan kristal sumber kosong dari klan Yukong, digabungkan dengan kekuatan naga dari 2 ksatria naga untuk menggambarkan lingkaran sihir. Kamu bisa menyimpannya dengan baik. Kamu bisa mengaktifkan lingkaran sihir setelah menyelesaikan tugas dan mengirimkannya melalui saluran. Kembalilah. Klan Yukong telah mengalami perubahan sebelumnya dan tidak lagi memberi ras lain kristal sumber kosong. Ini juga merupakan pukulan besar bagi kami. Petik 2. Mendengar ini, Lan Xuanyu mengungkapkan penyesalan yang mendalam di wajahnya, tetapi dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia mengambil serangga kosong, dan juga meledakkan salah satu bintang sumber daya mereka, dan kehancuran tampaknya telah menghantam tempat sakit dari seluruh bintang naga. Selain itu, saluran ini hanya buka selama 10 hari. Ketika waktunya tiba, apapun yang terjadi, Anda harus mengirimkannya kembali. Jika tidak terbayangkan, cincin Anda akan mengingatkan Anda. Ingat, oke,
saya akan mengatakan ini. Aturan khusus lainnya biarkan cahaya suci Ksatria Naga akan berbicara denganmu lagi. Zhong Zichang menatap Huang Weiliang dan memberi isyarat kepadanya untuk terus menjelaskan aturan dengan Lan Xuanyu dan yang lainnya. Sebelum lorong dibuka, tidak ada dari kami yang tahu akan seperti apa setelah lorong dibuka kali ini, tapi dikombinasikan dengan situasi beberapa kali sebelumnya, kali ini pasti berbahaya, dan tugas Anda adalah memasukinya dan mendapatkan nutrisi alami di sana. Berdebat, meskipun galaksi kuda naga telah lama ditetapkan bahwa ia dapat diganggu-gugat dan tidak dibunuh, tetapi aturan itu tidak berpengaruh sama sekali, kita tidak dapat melihat situasi di sana, dan bahkan jika seseorang terbunuh, tidak akan dihukum karena sulit untuk memiliki bukti. Jadi untuk merebut tanding surgawi, semua orang diam-diam sadar. Saya tidak nyaman untuk menjelaskan terlalu banyak, mengerti saja. Selain itu, bintang naga kami paling banyak diserang setiap saat, terkadang bahkan pengepungan bersama dari beberapa ras. Hal ini juga menyebabkan setiap persaingan sumber daya, kami selalu tertinggal dari Pegasus. Ini juga salah satu alasan mengapa Pegasus, meskipun tidak pada tingkat efektivitas tempur Ksatria Naga kami, masih sejajar dengan kami. Petik 2. Lan Xuanyu dan keempatnya mendengarkan dengan cermat, dan Huang Weiliang berhenti sejenak dan melanjutkan, Tianyang Spar telah menciptakan banyak kekuatan tempur tingkat dewa untuk mereka. Meskipun mereka semua dasar, jumlahnya sangat besar. Di masa depan, mereka tidak akan dikesampingkan. Ada begitu banyak orang seperti Ksatria Naga kita. Jadi, apakah Anda memahami pentingnya misi ini? Petik 2. Dimengerti. Keempatnya menjawab serempak. Lan Xuanyu segera bertanya, Tuanku, apakah kursi pertama kuda hari itu bergantung pada langit untuk mengangkat kristal untuk mencapai kekuatan seperti itu? Ya, Lan menebak dengan baik. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Anda dapat memeriksanya di arsip kami bila Anda memiliki kesempatan. Sekarang Anda semua memiliki kewenangan. Lan Xuanyu sangat bersemangat di dalam hatinya sekarang. Jika dia bisa mendapatkan sejumlah besar kristal surgawi, dia pasti tidak akan bisa menembus 7 cincin, dan sumber daya berharga seperti itu secara alami akan sangat penting bagi Federasi Douluo. Bahayanya juga sepadan. Channel ini harus dibuka dalam 3 hari. Kebetulan jumlah maksimum orang dari setiap perlombaan adalah 4 orang. Saya harap kalian berempat bisa bekerja sama untuk mendapatkan manfaat dan kehormatan yang lebih besar untuk Dragon Star saya. Kata Huang Weiliang semangat di kalimat terakhir secara keseluruhan, ini juga menginspirasi 4 Lan Xuanyu. Tentu saja, yang membuat Lan Xuanyu lebih menantikan adalah budidaya kristal hari itu, dia telah menyiapkan sebagian darinya untuk membantunya menerobos 7 cincin. Namun, apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa tantangan ini tidak hanya memberinya keuntungan besar, tetapi juga menghadapi krisis besar. Di sisi lain, di ruangan redup Kastil Tianma, 4 orang berbaju hitam berlutut dengan satu lutut, punggung pertama Tianma menghadap mereka, dan berkata dengan ringan, biarkan dia menghilang dan angkat segel jika perlu, mengerti? Ya, jawab 4 serempak, lalu mereka berubah menjadi bayangan hitam dan meninggalkan kastil. Bab 1345, Tanah Badai. 3 hari berlalu, dan jalan menuju bintang sumber daya Tianyang akan segera dibuka. Zhong Zichang dan Huang Weiliang akan bekerja sama untuk mengirim mereka berempat ke pintu masuk lorong. Sebelum pergi, Huang Weiliang mengingatkan mereka lagi, jalan keluar dari lorong ini acak. Kalian berempat harus menghubungkan lingkaran kekosongan bersama-sama di bagian tersebut, sehingga mereka tidak akan menyebar. Ingatlah bahwa Anda akan berbahaya memasuki bagian itu. Saat itu datang, Anda harus lebih berhati-hati. Setelah masuk, ikuti perintah Lan dan jangan melanggarnya. Petik 2. Ya, kecuali Lan Xuanyu, 3 orang lainnya menjawab serempak. Huang Weiliang melirik Zhong Zichang, yang mengangguk, menunjukkan bahwa teleportasi dapat dimulai. Keempatnya berdiri di tengah lingkaran sihir yang telah lama digambarkan, dan 2 ksatria naga menggunakan kekuatan naga untuk menghancurkan lingkaran sihir di luar. Cahaya putih muncul di telapak kaki keempat orang itu, diikuti oleh kilatan cahaya putih, dan dalam sekejap mata mereka telah memasuki kehampaan yang suram. Begitu mereka tiba, mereka melihat sebuah tim terbang ke cahaya dan bayangan tidak jauh dari sana, mungkin itu adalah pintu masuk lorong. Lan Xuanyu menghubungkan 4 lingkaran kekosongan melalui kekuatan mental dan berjalan perlahan menuju cahaya dan bayangan. Xuanyu, mengapa saya merasa sedikit takut? Saya selalu merasa bahwa kita mungkin tidak dapat menghadapi bahaya di sana.
Bai Xiuxiu melihat cahaya dan bayangan yang berkedip, dan dia merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Dia dengan cepat berkomunikasi dengan Lan Xuanyu melalui kekuatan mentalnya. Jangan khawatir, ada aku. Selain itu, kita masih memiliki lingkaran kekosongan. Selama lorong terbuka, kita akan baik-baik saja. Lan Xuanyu menghibur Bai Xiuxiu, berharap ini akan membebaskannya, bagaimanapun juga, mereka sudah berjalan di sini. Tidak mungkin untuk menyerah. Bahkan jika garis depan adalah neraka yang tak berujung, Lan Xuanyu harus menerobos. Tentu saja, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Bai Xiuxiu, jadi dia hanya mengatur di Tian untuk sementara waktu ke laut spiritual Bai Xiuxiu, dan itu adalah saat yang kritis. Itu dapat membantu Bai Xiuxiu, dan sekarang di Tian telah banyak pulih, dan tidak masalah untuk meninggalkan tubuh Lan Xuanyu dalam jangka waktu tertentu. Hati-hati, ayo pergi. Lan Xuanyu berjalan di depan dan memasuki cahaya dan bayangan terlebih dahulu. Bai Xiuxiu mengikuti dari dekat, Qi Tianlong dan Su Yanmo mengikuti di belakang. Keempat orang itu memasuki lorong hanya untuk melihat cahaya warna-warni dan bayangan berubah, dan tidak menemui bahaya apapun. Dalam beberapa menit, cahaya putih yang menyilaukan berkedip, dan keempatnya menutup mata. Ketika mereka merasakan cahaya putih menghilang, mereka membuka mata mereka, dan apa yang mereka lihat di depan mereka adalah gurun yang luas. Tidak ada bayangan tumbuhan apapun di gurun pasir, kerikil dan pasir bisa dilihat di mana-mana. Bumi, dan di kejauhan, ada gunung tinggi yang memancarkan cahaya biru menggoda. Kecuali untuk kehancuran, saya tidak melihat tempat yang berbahaya. Su Yanmo melihat sekeliling, dan tidak menemukan aura berbahaya. Kapten, kemana kita harus pergi? Nama Qi Tianlong untuk Lan Xuanyu telah berubah sekarang. Dia juga dipanggil Nona Lan sebelumnya. Sekarang dia sudah memanggil Kapten. Inilah yang ada di hatinya. Kinerja Lan Xuanyu yang sangat diakui. Lan Xuanyu tidak segera menjawab pertanyaan Qi Tianlong, tetapi malah bertanya, Saudara Qi, apakah Anda pernah melihat Tian Yanjing? Saya baru saja mendengar bahwa itu akan memiliki cahaya yang aneh, tetapi saya belum benar-benar melihatnya. Jawab Qi Tianlong, kalau begitu, ayo kita pergi ke gunung yang memancarkan cahaya biru. Menurutku gunung itu seharusnya ada di sana. Lan Xuanyu yang memimpin, mereka tidak berubah menjadi naga untuk terbang, tetapi hanya membuka sayap dan terbang di ketinggian rendah. Karena gerakan dalam bentuk naga yang terlalu banyak, maka akan menarik perhatian ras lain, dan waktu yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Mereka tidak menemui terlalu banyak rintangan di sepanjang jalan, tetapi semakin dekat mereka ke gunung, mereka semakin merasa tertekan. Tetapi melihat tujuan tepat di depannya, tiba-tiba ada badai. Hati-hati, semuanya. Lan Xuanyu selalu fokus, dan dia bereaksi dengan badai. Dia langsung berubah menjadi Raja Naga Emas dan mengepung Bai Xiuxiu, Qi Tianlong dan Su Yanmo di tengah dengan tubuh kokohnya. Mereka bertiga juga segera bereaksi, dan kekuatan naga yang mengalir di tubuh memperbaiki sosok mereka di tempatnya. Panggilan, 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 badai menderu, dan hutan belantara yang tenang langsung mengubah raut wajahnya. Pemandangan di depan, badai ini mengingatkan Lan Xuanyu pada badai logam ketika dia menjalankan misi di kelas 1. Tentu saja, intensitas keduanya sangat berbeda. Dalam situasi saat ini, bahkan seorang master jiwa dari level kontra dapat terkoyak oleh badai. Untungnya, ras naga sangat besar dan lebih kuat, dan dominan dalam badai, dan tubuh Raja Naga Emas Lan Xuanyu lebih baik daripada biasanya. Komodo jauh lebih kuat, dan intensitas badai saat ini tidak akan banyak mempengaruhinya. Lan Xuanyu ingin menunggu sampai badai selesai sebelum melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun, garis pandang di depan telah diblokir, dan itu benar-benar tidak cocok untuk bergerak maju. Tapi badai sepertinya tidak berhenti, hembusan angin terus bertiup, dan kekuatan naga semua orang terus-menerus habis. Tidak, kita tidak bisa menunggu lagi. Jika ini dikonsumsi, kita hanya bisa dikonsumsi di sini. Datang ke mulutku, dan aku akan mengeluarkan semua orang. Kata Lan Xuanyu kepada ketiganya melalui kekuatan mental. Qi Tianlong dan Su Yanmo saling memandang, seolah ragu-ragu. Ini bisa mencapai konsumsi minimum. Jika kita berempat berubah menjadi target berbentuk naga, itu akan menjadi terlalu besar. Jika ada kecelakaan, saya tidak akan bisa mengurusnya. Oleh karena itu, yang paling aman datang sendiri. Saya hanya akan menjelaskan kali ini. Klik untuk masuk. Lan Xuanyu memblokir badai dengan tubuhnya, menoleh,
membuka mulut untuk membiarkan ketiga orang itu masuk. Bai Xiuxiu secara alami masuk tanpa ragu-ragu. Qi Tianlong dan Su Yanmo saling memandang lagi dan masuk. Lan Xuanyu menutup mulut naganya, dan mereka bertiga tidak lagi merasakan tekanan dan ancaman badai. Qi Tianlong dan Su Yan tidak bisa menahan nafas lega. Kenapa? Hanya sedikit ketakutan bahwa saya dapat melakukan kontak dekat dengan Kapten. Qi Tianlong berkata dengan senyum di wajahnya, sangat malu. Setelah mendengarkan ini, Bai Xiuxiu tidak bisa berkata-kata. Dia hampir lupa bahwa Lan Xuanyu adalah favorit Qi Tianlong. Meskipun dia sekarang adalah Raja Naga Emas, itu memang kontak yang relatif intim di mulutnya. Namun, Lan Xuanyu dalam badai tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dengan murid sihir ungu, dia memahami arah ini, dan terus-menerus bergegas maju dalam badai, dan semakin jauh dia pergi, meskipun badai semakin kecil dan kecil, Lan Xuanyu tekanan yang dirasakan semakin besar dan besar. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, Lan Xuanyu terbang di bawah gunung. Gunung ini memiliki ketinggian beberapa kilometer, dan selain puncak utama, terdapat 8 puncak besar dan kecil, namun tampaknya hanya cahaya sian di atas puncak utama yang masih sangat kuat. Sisa puncak lainnya tidak lagi bersinar, atau lampunya menyala. Semakin lemah, Lan Xuanyu menduga bahwa mungkin Tianyanjing di puncak gunung lain telah dibawa pergi oleh orang-orang dari ras lain, atau sedang dikumpulkan. Mereka bertiga sekarang sangat patuh, dan segera naik ke tubuh mereka dan terbang keluar. Armor tulang naga Lan Xuanyu telah banyak rusak sebelumnya, dan tidak banyak berpengaruh. Dia hanya bisa melepaskan baju perangnya sendiri, tapi dia memiliki seorang pemburu harta karun, dan tidak masalah untuk mengubah baju besi perang menjadi tidak terlihat. Lan Xuanyu juga berubah menjadi wujud manusia, masih mengenakan rok panjang, melayang seperti makhluk abadi. Kapten, bukankah armor tulang nagamu diperbaiki? Tanya Qi Tianlong prihatin. Nggak perlu, ayo langsung ke puncak tertinggi, puncak lainnya. Fans Tianyanjing mungkin telah dibawa pergi oleh ras lain. Lan Xuanyu membuka jalan tepat di depan, dan Bai Xiuxiu mengikutinya dan terbang ke atas gunung, sehingga Lan Xuanyu dapat membantunya berbagi beberapa tekanan. Meskipun Lan Xuanyu masih mengenakan pakaian biasa, sebenarnya di atapi baju besi perang ada di tubuhnya, dan sekarang baju besi tempurnya jauh lebih kuat daripada baju besi tulang naga meskipun tekanannya semakin tinggi, itu bukan apa-apa bagi Lan Xuanyu. Qi Tianlong dan Su Yanmo juga terbang dalam beberapa ratus meter terakhir, keduanya jelas-jelas sedang berjuang, dan Lan Xuanyu hanya menyeret mereka dengan kekuatan naga. Terbang ke puncak gunung, tekanan besar menghilang secara langsung, dan lubang bundar besar di puncak gunung ditutupi dengan kristal surgawi yang bersinar dengan cahaya biru ini. Tampaknya Tuan Ksatria Naga Downing melebih-lebihkan, bukankah kita mendapatkan pertumbuhan kristal hari ini tanpa menemui bahaya? Su Yanmo melihat begitu banyak spar dan segera terbang untuk menggunakannya. Dipasang di ring kosong, Huang Weiliang telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa ring kosong tidak hanya memiliki fungsi teleportasi, tetapi juga memiliki ruang penyimpanan yang besar. Bai Xiuxiu mengingatkan Lan Xuanyu dari samping, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Mari kita mengumpulkan itu dulu dan membicarakannya. Meskipun Lan Xuanyu memiliki keraguan, dia pergi untuk mengumpulkan spar tersebut. Bagaimanapun, godaan dari spar ini benar-benar terlalu besar, dan dia ingin menggelapkan sebagian untuk digunakan sendiri, tetapi Su Yanmo dan Qi Tianlong tidak dapat mengambil terlalu banyak. Lan Xuanyu menyiapkan cincin kehidupannya sendiri dan cincin kekosongan. Kedua ruang penyimpanan dibuka pada waktu yang sama. Setiap kali bagian dari cincin itu ditempatkan di cincin kekosongan, Lan Xuanyu diam-diam menyembunyikan sebagian di cincin kehidupan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk mengumpulkan semua Tianyanjing di atas puncak utama. Namun, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tianlong, dan berkata dengan gugup, tidak. Ketiga Bai Xiuxiu tercengang, dan melihat kemana Lan Xuanyu melihat. Tentu saja tidak benar, semuanya ada di sini, apakah kamu masih ingin pergi? Di dalam kehampaan, elemen luar angkasa berfluktuasi dengan hebat, dan 4 tim muncul di atas Lan Xuanyu dan yang lainnya, mengelilingi mereka dari semua sisi. Bab 1346, Pengepungan. Sampai jumpa lagi, Putri Naga Emas yang mulia. Seorang wanita anggun keluar dari barisan di depan Lan Xuanyu. Itu adalah Ling Tianyu yang terluka parah oleh Lan Xuanyu sebelumnya.
Dia dengan sengaja meningkatkan nadanya ketika dia mengucapkan kata, yang mulia. Adapun 3 orang di sampingnya, Lan Xuan itu juga pertama kalinya saya melihat Yu, tetapi mereka bertiga pasti anggota Pegasus, dan aura yang mereka tunjukkan tidak jauh lebih buruk daripada Ling Tianyu, dan salah satunya bahkan lebih agresif daripada Ling Tianyu. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiu memelototi orang-orang di langit. Tentu saja, membunuhmu. Seorang pria di samping Ling Tianyu melangkah maju dengan senyum sinis di wajahnya. Lan Xuanyu masih sangat tenang dan menyampaikan kepada 3 orang lainnya, selesaikan yang terlemah di belakang dulu, dan keluarlah dari arah itu. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Ini pasti Pegasus dan beberapa ras lainnya. Pungut dia tahu dia tidak bisa ragu sekarang, ragu-ragu sejenak dan dia akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa memanfaatkan mereka untuk tidak sepenuhnya siap untuk menghantam mereka secara mengejutkan. Mereka berempat tidak menunda-nunda sama sekali. Tatapan biru tua Bai Xiu diluncurkan bersamaan dengan gelombang es, mengganggu 4 bintang Pegasus di depan. Qi Tianlong dan Su Yanmo segera melepaskan keterampilan mereka untuk mengganggu kedua tim kiri dan kanan. Salah satu dari 2 tim adalah klan Yukong yang pernah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya, dan yang lainnya adalah klan makhluk roh, kelompok yang relatif besar di galaksi Kuda Naga. Perjuangan terakhir, menarik. Pria yang baru saja berbicara itu melambaikan tangannya dengan kedua pisau, mematahkan keterampilan Bai Xiu dalam satu gerakan. Serangan Qi Tianlong dan Su Yanmo juga dihindari. Namun, memanfaatkan beberapa detik yang mereka perjuangkan, kekuatan mental Lan Xuanyu sangat terkonsentrasi, langsung melepaskan pembekuan waktu dunia spiritualnya. 4 orang di belakangnya ingin bereaksi, tetapi tubuh mereka tidak bisa bergerak sekaligus. Dewa guntur kegelapan terang, lampu elektro-optik putih dan hitam di telapak tangan Lan Xuanyu berinteraksi dan bertabrakan terus-menerus. Saat suaranya jatuh, guntur ilahi di tangannya terbang seketika. Tepat pada saat ini, alam spiritual Lan Xuanyu telah dihancurkan oleh tim dari 3 ras lainnya. Orang-orang dari 3 ras ingin terbang untuk menyelamatkan mereka, tetapi 3 dari Bai Xiu segera menyerang dan menggagalkan mereka. Selamat, keempat anggota klan itu hanya meneriakkan satu kata, dan mereka segera diserang oleh Dewa Cahaya dan Gelap Dewa Petir Lan Xuanyu. Kali ini Lan Xuanyu tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Mereka berempat tersapu petir hitam dan putih, Lan Xuanyu bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Mereka dari keluarga itu, namun karena saya memilih untuk mengikuti suku Tianma untuk menindas mereka, maka tidak disayangkan untuk mati, akan selalu menjadi perjuangan hidup mati di medan perang. Lari, menghadapi 3 tim balapan yang tersisa, Lan Xuanyu tidak memilih untuk memaksakan pertarungan melawan mereka. Keempatnya segera melebarkan sayap naga mereka dan bergegas menjauh dari celah yang dibuka oleh Lan Xuanyu. Sialan, kejar, senyum di wajah pria yang memegang pisau ganda menghilang. Dia benar-benar tidak menyangka Lan Xuanyu akan begitu tegas sehingga dia akan membunuh 4 orang dalam hitungan detik. Dan tidak jatuh cinta dengan perang, melarikan diri saja, benar-benar bisa membungkuk dan meregang. Tuhan, sudah kubilang dia tidak sesederhana itu, kamu masih berbicara omong kosong di sana. Ling Tianyu berkata dengan marah di samping pria itu. Zhan Kong, bisakah kamu menggunakan gerakan luar angkasa untuk mengejar mereka? Ling Tianyu bertanya pada pemimpin klan Yukong. Pemimpin memimpin 3 orang di belakangnya, dan mengikuti keempat Tian Maxing dan mengejar Lan Xuanyu dan yang lainnya, dan berkata, ini akan memakan waktu lama. Kejar dulu, jangan biarkan mereka kabur. Sial, tempat kumuh ini, kalau aku ada di luar, aku pasti sudah membunuh mereka. Ling Tianyu segera menjadi gugup setelah mendengar apa yang dia katakan, jangan lupa penjelasan dari kursi pertama. Dan segel hanya dapat diangkat pada saat kritis, jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa pergi secara tidak sengaja. Mengerti, kejarlah. Hantu langit itu sedikit tidak sabar, dan segera berakselerasi untuk mengejar Lan Xuanyu. Di depan, Lan Xuanyu berakselerasi dengan 3 orang lainnya, tetapi kecepatan mereka tidak secepat itu. Setelah beberapa saat, Ling Tianyu dan Tiang Wei sudah sangat dekat dengan mereka. Lan Xuanyu segera berkata kepada mereka bertiga, target Pegasus adalah aku. Ayo lari terpisah. Saudara Qi, kamu berbalik dengan Su Yanmo, dan kamu memiliki kesempatan untuk segera memulai teleportasi luar angkasa kembali. Xiu, ikuti aku dulu. Pada saat yang menegangkan, saya secara alami akan mendengarkan Lan Xuanyu. Qi Tianlong dan Su Yanmo segera berlari ke satu sisi. Benar saja,
4 orang dari Tian Maxing dan 2 orang dari klan Yukong mengejar ke arah Lan Xuanyu, sementara orang-orang dari klan Spirit Beast di belakang, dipimpin oleh Zhang Kong, mengejar mereka ke arah Qi Tianlong. Efektivitas tempur terkuat mereka pada dasarnya ada di pihak Lan Xuanyu. Melihat Qi Tianlong dan Su Yanmo terbang jauh, Lan Xuanyu tiba-tiba berhenti bersama Bai Xiuxiu. Faktanya, Qi Tianlong dan Su Yanmo baru saja membuka diri bukan hanya untuk kenyamanan melarikan diri, tetapi juga karena mereka tidak berada di Lan Xuanyu. Xuanyu bisa lebih nyaman untuk menggunakan kekuatan Raja Naga Peraknya. Haha, kenapa kau berhenti? Apakah kau menerima takdirmu? Hantu Langit melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berhenti, kali ini 6 orang mengepung mereka, dan perhatian mereka sangat terkonsentrasi untuk mencegah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Xuanyu kabur lagi. Mengapa kita tidak berbicara tentang kesepakatan? Aku akan memberimu semua Tian Yangjing, bagaimana jika kamu membiarkan kami pergi? Lan Xuanyu tiba-tiba tersenyum dan berbicara tentang persyaratan dengan lawannya, yang membuat Bai Xiuxiu di sekitarnya sedikit terkejut. Tiang Wei jangan bicara yang tidak masuk akal dengannya, cepatlah, jangan sampai dia punya tipuan. Ling Tianyu telah mempelajari pemahaman tentang dia saat dia melawan Lan Xuanyu terakhir kali. Dalam hatinya, orang ini sangat licik dan sangat berbahaya. Xiuxiu minggir. Lan Xuanyu mendorong Bai Xiuxiu, membiarkannya menyingkir. Kalian berempat, tangani itu. Berikan putri ini padaku dan Tian Yu. Memahami, keempat orang ini semuanya dekat dengan kekuatan tingkat dewa. Tentu saja, mereka masih sedikit di belakang Ling Tianyu dari latar belakang. Yang membuat Bai Xiuxiu agak bingung adalah hanya Ling Tianyu yang datang ke sini dari pertempuran sebelumnya, dan lukanya begitu cepat. Itu saja. Mungkin itulah konspirasi yang dimainkan kuda pertama hari itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Bai Xiuxiu tidak ragu-ragu. Dia melepaskan armor tulang naga dan mengenakan armor tempurnya sendiri. Tang Wulin menempa armor tempurnya secara pribadi. Armor perang ini untuknya. Promosi tersebut bahkan melebihi armor tempur Lan Xuanyu. 2 suku Yukong dan 2 bintang Pegasus tidak terlalu peduli dengan baju besi perangnya. Atau mereka sama sekali tidak mengerti baju besi perang, dan mengira itu adalah baju besi biasa di hati mereka. Di sisi lain, hantu surgawi tidak mengambil tindakan, hanya Ling Tianyu dan Lan Xuanyu yang bertarung, dan sekarang tidak dikendalikan di mana-mana seperti Lan Xuanyu sebelumnya. Di sini dia tidak perlu khawatir menggunakan kekuatan Raja Naga Perak untuk ditemukan, dan dia tidak perlu menyimpannya di mana-mana. Setelah beberapa konfrontasi, Ling Tianyu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Hantu surgawi, apakah kamu masih belum mengambil tindakan? Ling Tianyu telah menyerang, tapi dia jelas merasa bahwa Lan Xuanyu selalu merespon dengan mudah. Itu hanya untuk mewaspadai para dewa yang tidak menembak, jadi mereka tidak berinisiatif menyerang. Kedatangan. Dalam sekejap, lingkungan sekitar hantu langit menjadi penuh dengan hantu dan bayangan, menakutkan, dan suara, jie, membuat Lan Xuanyu merasakan sedikit bahaya. Roh jahat memakan hati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan yang begitu menakutkan, dan teriakan roh jahat masih mengganggu pikirannya, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Murid ajaib ungu. Murid sihir ungu mengambil jurusan kekuatan mental, itu adalah keterampilan terbaik untuk konsentrasi. Dan dengan murid sihir ungu, Lan Xuanyu juga melihat lokasi Ling Tianyu dan hantu langit melalui hantu. Ling Tianyu sudah bersiap untuk mengaktifkan domain gelapnya, dan Lan Xuanyu harus mematahkan keterampilan hantu langit itu secepat mungkin. Badai elemental, rusak, badai langsung meluas dan meledak, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pecahan dalam sekejap mata. Ling Tianyu dan Tiang Wei tidak tahu bahwa Lan Xuanyu memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bereaksi dalam sekejap, jadi mereka hanya bisa segera memakai baju besi pertahanan dan menyesuaikan kekuatan mereka untuk melawan. Dan alam gelap Ling Tianyu juga terganggu oleh badai Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bahkan berada di atas angin 1 lawan 2. Kemudian kedua belah pihak bertabrakan selama beberapa putaran, tetapi Lan Xuanyu memiliki restu dari armor pertempuran, dan dengan penggunaan elemen ruang, dia dapat terus berurusan dengan Ling Tianyu dan hantu langit. Meskipun Lan Xuanyu tidak dapat mengalahkan keduanya sekarang, tetapi keduanya secara pribadi, sulit untuk menyakiti Lan Xuanyu. Sial, bagaimana dia bisa menggunakan jurus klan Yukong? Pokong, kemarilah. Hantu langit itu menyerang dan bertanya pada Pokong yang bertarung di Bai Xiuxiu untuk meminta bantuan. Meskipun lawan Bai Xiuxiu tidak terlalu kuat,
bagaimanapun juga itu adalah 1-4, dan 2 orang klan Yukong sudah tidak terlihat, membuat Bai Xiuxiu sangat sulit untuk dilawan. Sekarang dia telah menggunakan armor tempur dan tombak naga peraknya, tapi masih dirugikan, terus-menerus diserang oleh orang-orang klan Yukong. Tiangui memindahkan anggota suku Yukong, yang meringankan bebannya. Bab 1347, apakah semua aktor? Lan Xuanyu tidak bisa membiarkan penonton melihat bahwa dia bisa menggunakan Light and Dark Thunder sesuka hati, jadi siapa yang berani menantangnya? Apa yang harus dilakukan dengan Spartianyang? Oleh karena itu, lakon ini masih harus dimainkan. Li Menglong mengerutkan alisnya dan menatap Lan Xuanyu di atas panggung. Ketika Lan Xuanyu mengumumkan kontes seni bela diri, dia sudah memutuskan untuk menang dan mendapatkan persetujuan ayahnya. Oleh karena itu, dalam 2 pertempuran barusan, yang pertama adalah uji coba, dan yang kedua benar-benar siap untuk mulai menargetkan Lan Xuanyu. Suku karet bermata 1 Zhu Cheng secara alami melakukan tembakan atas sarannya. Awalnya, Zhu Cheng diundang secara khusus kali ini, hanya untuk mengadu klan Tianlong. Meskipun suku Tianlong dan suku Tianma selalu menguasai seluruh galaksi Longma bersama-sama, persaingan antara keduanya selalu ada. Klan Tianlong didominasi karena kekuatan Tianlong pertama lebih kuat. Kali ini Tianlong tidak datang untuk pertama kalinya, suku Tianma secara alami memiliki beberapa ide, setidaknya dalam tantangan, untuk menyerang suku Tianlong sampai batas tertentu. Zhu Cheng adalah salah satu senjata rahasia, tapi dia tidak pernah menyangka Zhu Cheng akan kalah begitu cepat, dan ledakan Lan Xuanyu akan begitu kuat. Li Menglong merasa bahwa kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh Putri Naga Emas dalam sekejap, jika dia berada di atas, dia akan terluka parah bahkan jika dia bisa menahannya. Mereka yang lebih lemah akan langsung dimusnahkan. Ini terlalu sengit. Selain itu, pada saat kontes naga, dia tampaknya tidak begitu baik. Apakah Anda meningkat hanya dalam beberapa bulan, atau apakah kekuatan Anda tersembunyi di kompetisi Tanglong? Apakah suku Tianlong ini sengaja mengadu domba suku Tianma mereka? Tetapi ketika saya mengingat situasi di kompetisi Tanglong, tampaknya tidak sama. Pada saat itu, Putri Naga Emas bertarung sampai akhir. Sejauh menyangkut ras naga, juara kontes Tanglong sangat mulia sehingga tidak ada yang bisa bersikap sopan kepadanya dalam hal ini. Dalam waktu singkat ini, pikiran Li Menglong juga dipindahkan. Saat ini, penantang ketiga sudah muncul. Sinar cahaya lain jatuh ke dalam ember pembayaran, dan sosok yang kuat sudah melangkah ke atas panggung dalam sekejap. Ada jeda 10 menit di antara setiap pertempuran, tetapi penantang harus menginvestasikan uang sebelum melanjutkan. Pasang taruhan terlebih dahulu untuk ditantang di depan. Ini jelas perhitungan seperti ini. Kali ini, itu tidak diatur oleh Li Menglong, tapi dia jelas siap untuk menerima tawaran itu. Orang yang berada di atas ring juga seorang alien, dengan sosok yang kuat dan kokoh. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan karapas hitam, yang terlihat seperti manusia, tetapi di bawah karapas hitam, terlihat agak aneh. Apalagi dia tidak punya tangan, lengannya seperti 2 arit raksasa sepanjang 3 meter. Tingginya 4 dan 5 meter. Segera setelah dia naik ke panggung, dia meledak dengan aura yang sangat tajam. Mantis Sun Weiping. Li Menglong tahu yang ini. Sun Weiping ini adalah patriark muda dari suku Mantis. Suku Mantis dikenal sebagai unit pertama di bumi di galaksi Dragon Horse. Di antara 10 ras galaksi kuda naga teratas, suku Mantis berada di peringkat ke-6. Ini adalah keluarga besar yang nyata. Peringkatnya juga di atas klan Yukong. Jika tidak mungkin untuk dengan mudah mengeluarkan Heavenly Spar. Sun Weiping terkenal di kalangan generasi muda orang kuat, dan dikenal sebagai orang kuat pertama dari suku Belalang Sembah. Pewaris patriark berikutnya, dia juga memiliki nama panggilan yang bagus, pedang sihir terbalik. Dikatakan bahwa sepasang sabit Belalang Sembah pernah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Pertempurannya sangat sulit. Alasan mengapa suku Mantis bisa menjadi ras terkuat ke-6 adalah kebalikan dari suku karet bermata 1 karena jumlah sukunya sangat banyak. Puluhan juta, dan setiap suku Mantis adalah pejuang alami. Suku Mantis dewasa bisa mencapai tinggi sekitar 4 meter, dan dilahirkan dengan sepasang sabit raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Dapat dengan mudah merobek pelindung but. Kemampuan terbang mereka tidak luar biasa, lebih pandai taksi. Tapi dalam pertempuran darat, itu sangat sulit. Sepasang pedang belalang sembah menyebar, tak terkalahkan. Kekuatan dasar suku Mantis, bahkan suku Tianlong dan Tianma, sangatlah penting.
Dikenal sebagai tentara invasi galaksi tingkat dewa. Sederhananya, jika itu adalah pejuang Mesya dari Federasi Douluo yang menghadapi suku Mantis pasti tidak dapat mengalahkan Mesya, tetapi selama ada lebih dari 3 suku Mantis, atau yang kuat di antara suku Mantis, Mesya dalam masalah. Dan tentara yang berdiri klan Mantis, ada 40 juta. Berapa banyak mekanisme yang ada untuk seluruh umat manusia. Namun, belalang sembah juga memiliki masalah, dan masalah ini terutama difokuskan pada masalah otak. Kekuatan mentalnya lemah. Ini juga merupakan masalah terbesar yang membatasi seluruh suku belalang. Suku Mantis hampir tidak memiliki kekuatan penelitian ilmiah, dan tubuhnya yang kuat membuat mereka tidak membutuhkan penelitian ilmiah tentang planet asalnya. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat mengalahkan hampir semua lawan. Di planet asal mereka tidak memiliki musuh alami. Mereka terlahir sebagai pejuang, tetapi mereka tidak memproduksi atau meneliti teknologi. Jadi akhirnya akan jatuh. Awalnya, belalang sembah berinisiatif untuk bergabung dengan suku Tianlong dan Tianma karena dijamin akan mendapat makanan yang cukup. Tetapi dibutuhkan suku Mantis untuk menyediakan suku tersebut sebagai kekuatan. Kapal perang Tianlong dan Pegasus akan membawa tentara belalang sembah. Setelah operasi invasi darat atau kontak peperangan dilakukan, peran tentara belalang bisa lebih besar. Karapas di tubuh Sun Weiping gelap dan berkilau, dan wajahnya tertutup sisik. Sepasang pedang besar terbalik membelah di kedua sisi tubuhnya, menatap Lan Xuanyu, dan tiba-tiba berkata, "Putri Naga Emas, menyerahlah. Dalam keadaan saat ini, kamu pasti bukan lawan saya. Jadilah istriku, dan kamu akan menjadi istri dari kepala keluarga di masa depan. Keturunan kita mungkin bisa melahirkan naga mantis." Petik 2. Segera setelah pernyataan ini dibuat, penonton menjadi gempar, dan pikiran orang ini benar-benar. Atau katakan bahwa belalang sembah tidak punya otak, dan para ksatria naga para naga masih ada di sana. Bukankah ini orang yang menyinggung? Orang pertama Tianma memandang Zhong Zichang dan Huang Liangwei di sampingnya sambil tersenyum tapi tersenyum. Tidak ada perubahan di permukaan Zhong Zichang, tapi Huang Liangwei sudah mengerutkan kening. Zhong Zichang menoleh dan menatap Huang Liangwei, sebelum wajah Huang Liangwei kembali normal. Roh keduanya juga saling menyentuh. Huang Liangwei, gadis ini benar-benar bisa berakting, dia tidak terluka sama sekali. Tidak terlalu mahal. Zhong Zichang, jangan bertindak, dan kemudian tutupi dia sedikit. Jangan biarkan Tianma melihatnya. Huang Liangwei, jangan khawatir. Orang ini pasti mendambakan biru kita, dan itu tidak ada. Orang dari klan Mantis ini benar-benar tidak punya otak. Tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain atas kematiannya. Zhong Zichang, iya, di mana pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super sederhana. Huang Liangwei baru saja mengambil tembakan pertama, tidak hanya untuk melindungi cincin nomor 1, tetapi juga untuk mencegah kekuatan ledakan guntur terang dan gelap menyebar ke dunia luar. Pada saat yang sama, itu juga untuk menutupi aura guntur terang dan gelap, sehingga kepala Pegasus dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super dari suku Tianma tidak dapat benar-benar merasakan fluktuasi energi guntur terang dan gelap. Pada saat yang sama, dia juga membantu Lan Xuanyu menyembunyikan auranya. Ketika Huang Liangwei mengambil bidikan, Tianma awalnya bersiap untuk mengambil bidikan, tetapi pada saat itu ia diganggu oleh ksatria naga Downing Ruwu, dan ia lambat. Pada saat ini, dia tidak bisa benar-benar memalingkan wajahnya atau sesuatu, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka melakukannya. Namun, apa yang tidak diketahui Huang Liangwei adalah justru karena Lan Xuanyu merasa dialah yang melepaskan keadaan tidak terluka kepadanya. Jika tidak, pemburu harta karun secara alami akan menutupi, bagaimana dia bisa meninggalkan cacat seperti itu. Untuk sementara, setiap orang dapat dikatakan berjuang dengan kecerdasan dan keberanian, masing-masing menunjukkan sihirnya sendiri. Baru kemudian menyebabkan keributan Sun Weiping, pedang pemberontak dari suku Mantis. Bab 1348, Pedang Terbalik. Lan Xuanyu masih duduk bersila dan tidak bergerak, tetapi Bai Xiuxiu di belakangnya sudah berdiri. Dia menatap Sun Weiping dengan tatapan dingin, dan berkata dengan dingin, "Terserah kamu." Sun Weiping terkekeh, "Ada apa denganku? Bukankah Putri Naga Emas sudah tidak bisa bertarung? Sayang sekali, klan belalang kita hanya dapat memiliki satu pasangan seumur hidup kita, jika tidak, kamu juga bisa." Bai Xiuxiu tiba-tiba tersenyum, dan menoleh untuk melihat ke arah Lan Xuanyu yang sedang duduk di tanah. "Kakak, biarkan aku melakukan yang ini."
Lan Xuanyu sudah membuka matanya saat ini, 10 menit telah berlalu, dia melayang dari tanah, dan di permukaan, sepertinya tidak ada perubahan. Tetapi semakin banyak ini terjadi, semakin banyak orang akan berpikir bahwa dia sangat mahal di pertempuran sebelumnya. Lagi pula, prestise Dewa Cahaya dan Gelap Dewa Petir dan cedera Zhu Cheng semuanya ada di sana, yang terlalu jelas. Oke, Lan Xuanyu setuju, seolah mundur dari samping. Sun Weiping merasa cemas dan berseru, kalian akan pergi bersama. Lan Xuanyu meliriknya, tetapi tidak berbicara, hanya berjalan ke samping dan berdiri diam, mengawasinya dalam diam. Waktunya telah tiba, armor naga biru tua menutupi seluruh tubuh, dan tombak naga Bai Xiu dibelah. Dalam sekejap, suhu di seluruh panggung sepertinya telah turun. Lan Xuanyu belum pernah mengenakan armor naga sebelumnya dalam pertempuran. Pada saat ini, ketika armor naga Bai Xiu muncul, ditambah dengan wajah dan posturnya yang cantik, tiba-tiba menjadi fokus penonton. Semua ras yang pernah menonton kontes Tang Long tahu bahwa penampilan orang ini di kontes Tang Long juga cukup mengesankan. Dengan bantuannya, Lan bisa memenangkan kejuaraan terakhir, yang bisa dikatakan sangat diperlukan. Pada saat ini, ketika dia melepaskan nafasnya sendiri, cahaya di seluruh arena tampak sedikit redup, seolah-olah semua cahaya telah ditelan olehnya. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu dulu, dan kemudian mengalahkan Lan. Sun Weiping menggeram pelan, dan di saat berikutnya, dia dengan berani melompat dan bergegas ke arah Bai Xiu. Cepat, kecepatan Sun Weiping sangat cepat. Hampir di antara tubuh peluru, itu meluncur keluar seperti bola meriam. Metode pertempuran belalang sembah adalah kekuatan eksplosif. Dengan kekuatan ledakan super, pisau ganda tajam, ditambah dengan ledakan kekuatan dan ketajaman instan, mengalahkan lawan. Mereka adalah kombinasi dari kecepatan dan kekuatan, hanya pertahanannya yang lemah. Sebagai orang pertama dari generasi muda suku Mantis, Sun Weiping tentunya juga mendapatkan inti dari warisan sukunya. Tubuhnya membawa serangkaian hantu di udara, dan aura yang sangat tajam membuat seluruh ruang di cincin itu tampak terkoyak, menyebabkan semua fluktuasi spasial menjadi terfragmentasi. Ketajaman ekstrim, inilah ketajaman yang telah diusahakan secara ekstrim. Yang paling terkendali dari jenis ketajaman ini adalah mereka yang pandai dalam kemampuan atribut spasial. Karena ruang yang rusak tidak dapat disalurkan sama sekali. Sepasang pisau ajaib terbalik terbuka, dan mereka melintas di udara hampir seperti kilat. Dua bilah cahaya besar itu panjangnya 100 meter dan langsung datang untuk menutupi Bai Xiu. Membalikkan pisau dewa, membunuh dewa dan menghancurkan jiwa. Bai Xiu berdiri di tempat, menunjuk ke depan dengan tombak naga di tangannya, sebuah cahaya redup memancar dari bawah matanya. Dia tahu betul betapa kuatnya lawan yang dia hadapi saat ini, tetapi dia sangat tenang saat ini. Dalam 6 bulan terakhir, tidak hanya Lan Xuanyu yang membuat kemajuan pesat, mengapa tidak? Dengan bantuan Lan Xuanyu, dia juga mulai mengumpulkan basis kultivasinya sendiri, menekan wilayahnya, dan mencegah dirinya dengan mudah menembus ke tingkat dewa. Apa yang saya pelajari bahkan lebih terintegrasi, membentuk kemampuan saya sendiri. Penempaan tubuh telah diselesaikan 3 kali, dan Long Li telah mengalami transformasi dengan bantuan garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu. Sekarang dia juga sangat berbeda dari setengah tahun yang lalu. Bersahaja, ditusuk dengan satu tembakan. Dalam sekejap, hantu berbentuk naga besar muncul di belakang Bai Xiu tanpa peringatan. Hantu besar ini memberi perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Sepertinya seluruh hantu muncul langsung dari tubuhnya. Dengan suara tajam, ding tombak naga iblis es menusuk tepat di atas titik persimpangan yang dipotong oleh pedang dewa terbalik. Kedua lampu pedang besar itu kemudian runtuh, tapi Sun Weiping, yang memiliki 2 pedang melawan dewa, sudah dekat. Sepasang pedang sihir terbalik langsung mengubah bilah yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke Bai Xiu seperti kilat, seolah-olah akan memotongnya berkeping-keping. Para penonton semua memeras keringat untuknya. Meskipun Sun Weiping tidak punya otak, dia benar-benar kuat. Siapa yang berani mengeluarkan Heavenly Crystal Stone sebagai calenge V, mana yang belum pasti. Namun, Bai Xiu tidak takut menghadapi cahaya pedangnya yang gila. Tubuh Bai Xiu mulai terlempar dan bergerak, lingkaran halo hitam beriak keluar berpusat pada tubuhnya sendiri. Dia sepertinya sedang menari, ketika lampu pedang itu jatuh, mereka akan menyimpang karena lingkaran hitam di tubuhnya. Tombak naga iblis es di tangannya akan selalu muncul di posisi yang paling cocok, menahan tebasan gila dari pedang dewa terbalik.
Kekuatan menakutkan terus meletus, dengan pedang dan tombak terbang secara horizontal dan horizontal. Tiba-tiba, pertempuran antara keduanya berjalan lancar. Menghadapi tebasan keras Sun Weiping terhadap pedang sihir, Bai Xiuxiu sebenarnya menolak untuk menyerah dan bertarung dengan adil. Adegan ini tidak bisa membantu tetapi membuat orang melihatnya. Kekuatan Sun Weiping jelas merupakan yang terbaik di antara generasi muda dari semua kelompok etnis. Meski semua orang tidak menyangka dia bisa mengalahkan Putri Naga Emas. Namun, sebagai Naga Putri Naga Emas, Xiuxiu, yang jelas lebih lemah dalam kompetisi Naga Kebangkitan, mampu melawannya seperti ini, memberi waktu Putri Naga Emas untuk pulih. Ini cukup mengejutkan. Apakah itu sangat kuat? Bai Xiuxiu masih sedikit gugup saat pertama kali memulai. Aura tajam yang meletus dari tubuh Sun Weiping terlalu kuat, dan ruang itu akan terkoyak tanpa terlihat. Serangan eksplosifnya terasa hampir tak terkalahkan. Namun, ketika pertempuran berlanjut, dia secara bertahap menemukan bahwa kekuatan lawan sepertinya tidak sekuat yang dia bayangkan. Tidak sulit untuk menolaknya. Dengan semburan es, iblis, dan salju yang terus-menerus di tubuhnya, pengaruh medan yang dibawa oleh tarian iblis surgawi, kecepatan lawan tampaknya melambat. Bagaimana kabarnya? Apakah kekuatan lawan tidak kuat? Atau, apakah saya cukup kuat untuk menahan lawan seperti itu? Secara bertahap, dia benar-benar tenggelam dalam pertarungannya sendiri ini. Ketika Sun Weiping pertama kali mulai, dia benar-benar tidak melihat Bai Xiuxiu di matanya. Menurutnya, pertunjukan ini hanya bisa menjadi pelapis bagi Putri Naga Emas. Aku harus mengalahkannya dengan cepat, dan mengalahkannya sebelum Putri Naga Emas pulih, agar bisa memeluknya dengan indah. Namun, ketika pertempuran dimulai, dia segera menemukan bahwa dia salah. Pertunjukan ini sangat sulit. Saat kedua belah pihak bertabrakan untuk pertama kalinya, Sun Weiping terkejut. Ketika tombak naga iblis es Bai Xiuxiu diarahkan ke pusat tebasannya, ledakan kekuatan yang tiba-tiba dari ujung tombak langsung mengguncang ketajaman pedangnya. Selain itu, ada kekuatan naga dingin yang mengikuti pedang sihir kebalikannya untuk menyerang tubuhnya, meski dengan cepat dihamburkan oleh energinya sendiri. Tapi masih dingin. Saat pertempuran berlanjut, lawan selalu pasif menahan serangannya sendiri, tapi tombak naganya selalu muncul di tempat yang tepat, dan selalu bisa dengan mudah memblokir serangannya. Namun, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan lingkaran cahaya padat yang dilepaskan darinya mulai memengaruhi tubuhnya. Meski bisa dibelah, tapi kecepatannya terus terpengaruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanya naga yang belum dewasa? Tidak, dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan. Meskipun Sun Weiping tidak pintar, pengalaman bertempur dan kesadaran bertarungnya cukup kuat. Setelah merasakan sesuatu yang buruk, dia pecah tanpa ragu-ragu. Bab 1349, Gelombang Es Abisal. Sepasang sayap tiba-tiba terbuka di belakangnya, dan diikuti suara, mendengung, dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak mulai bergetar, dan bahkan ruang di sekitarnya muncul riak, membelit iblisnya sendiri. Bidang tari bergidik. Pada saat yang sama, sepasang pisau ajaib terbalik miliknya tiba-tiba terangkat, dan dalam sekejap, sosok Sun Weiping sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Itu memberi orang perasaan bahwa bilah cahaya melesat ke langit, dan cahaya pedang yang menyala-nyala itu sepertinya membelah dunia. Detik berikutnya, cahaya pedang jatuh dari langit dan secara terang-terangan jatuh ke Bai Xiuxiu. Hanya kekuatan puncak yang dapat menemukan bahwa ada getaran hebat dalam bilah cahaya ini. Itu adalah gelombang kejut yang kuat. Sedikit pisau berosilasi frekuensi tinggi yang digunakan oleh Mesya. Hanya saja cahaya bilah yang kuat dari Sun Weiping dan osilasi frekuensi sangat tinggi tidak sebanding dengan bilah kejut Mesya. Guncangan datang dari sayapnya, dan kekuatan berasal dari ledakan instannya sendiri. Dengan pisau ini, dia tidak menahan backhand-nya. Dia awalnya ingin mempertahankan kekuatannya untuk melawan Lan Xuanyu, tetapi sekarang dia tahu bagaimana menantang Putri Naga Emas jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Bai Xiuxiu. Tetapi pada saat ini, Bai Xiuxiu tiba-tiba mundur selangkah. Saat dia mundur, gelombang kejut di sekitarnya sepertinya menghilang. Yang terjadi selanjutnya adalah gua dalam yang gelap seperti tinta. Gua itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak bisa dilihat, dan kekuatan hisap yang besar pecah seketika. Lingkaran hitam sebelumnya bergegas masuk dalam sekejap, disuntikkan ke dalam jurang, menyebabkan jurang itu langsung mengembang, seperti mulut besar, terbuka dan tertelan. Cahaya pedang besar jatuh ke dalam jurang dan menghilang diam-diam tanpa menimbulkan riak,
kedalaman jurang langsung menyedot sepasang pedang terbalik. Cahaya biru sedingin es meledak dalam sekejap, dan jurang itu menyatu dengannya dalam sekejap. Dengan puff tombak itu telah menembus karapas, langsung menembus bahu Sun Weiping dan memakukannya langsung ke tanah. Hawa dingin yang sedingin es meledak dalam sekejap, mengubahnya menjadi patung es. Jurang menelan dan pasang es. Menelan energi lawan, membalikkannya menjadi kekuatan es, dan kemudian menyembur keluar dari es. Gelombang es yang tajam hampir seketika membelah sebagian besar karapas Sun Weiping. Dia berada di dalam es, dan dia bisa melihat tak terhitung banyaknya bila es juga menembus karapas. Lan Xuanyu telah mengamati pertempuran dari samping. Dia adalah orang yang paling tahu tingkat kemajuan Bai Xiuxiu. Jika basis kultivasi Bai Xiuxiu sebelumnya telah menembus terlalu cepat, fondasinya tidak stabil. Nah, dalam 6 bulan terakhir, ranah yang sebelumnya rusak telah terkonsolidasi, dan akumulasinya cukup besar. Juga mulai menekan basis kultivasi seperti saya, tidak ingin terus menerobos. Mengenai terobosan masa depan mereka berdua, Lan Xuanyu sebenarnya sangat ragu-ragu di dalam hatinya. Bagi Bai Xiuxiu, situasi terbaiknya adalah keduanya menerobos bersama. Jika keduanya menerobos bersama, di bawah pengaruh garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu harus memiliki efek terbaik saat menerobos, dan bahkan garis keturunan tersebut akan mengalami sublimasi dan perubahan kualitatif lagi. Tetapi dengan cara yang sama, risiko dan peluang hidup berdampingan. Jika Anda menerobos dengan Lan Xuanyu, Anda pasti akan terpengaruh oleh kesengsaraan Lan Xuanyu. Tidak apa-apa jika Lan Xuanyu benar-benar dapat memblokir perampokan gunturnya, tetapi bagaimana jika dia tidak bisa menghentikannya? Lei Jie Lan Xuanyu di tingkat 7 warna masih yakin, bagaimanapun juga, dia akan memulai pelatihan untuk memadamkan tubuhnya melalui kesengsaraan surga dan bumi. Begitu berhasil, perampokan guntur warna-warni tidak akan terlalu sulit. Tapi masalahnya adalah sebagai pemilik garis keturunan Dewa Naga, dia mungkin menghadapi kesengsaraan guntur 9 warna di masa depan. Begitu ia menghadapi kesengsaraan guntur yang mengerikan yang memiliki prinsip universal penciptaan dan kehancuran, sulit untuk mengatakan apakah ia akan bertahan dan akan seperti apa nantinya. Jika salah satu tidak baik, ada resiko kematian. Sehubungan dengan hal ini, Lan Xuanyu sekarang sedang mempertimbangkan bagaimana meminimalkan risikonya. Baginya, dia perlu pertimbangan lebih, belum lagi Bai Xiuxiu. Karena itu, perlu dipertimbangkan matang-matang nanti. Sama seperti ketika dia melewati malapetaka, apakah akan menyeberangi malapetaka di bawah perwalian orang tuanya atau menyeberangi malapetaka di platform Shenglong adalah sama baginya. Pada saat ini, di atas panggung, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum saat Bai Xiuxiu mengalahkan Sun Weiping. Bakat Bai Xiuxiu tidak pernah lemah. Ketika mereka pertama kali bertemu, Bai Xiuxiu masih di atasnya dalam hal kultivasi. Dia dibesarkan di bawah bimbingan Guru Nana. Bagian yang paling menarik dari pertempuran barusan sebenarnya di saat-saat terakhir. Lan Xuanyu adalah yang terdekat, dan tidak ada penutup pelindung untuk mengisolasi. Jadi jelas bahwa ledakan terakhir Sun Weiping tidak kuat. Ketajaman ekstrim hampir pengaruh rahasia tarian iblis surgawi dimulai dalam sekejap. Namun, dia menghadapi pengekangan keterampilan combo Bai Xiuxiu. Rahasia surga tarian iblis surgawi telah digunakan sepanjang waktu, tetapi tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya, dan hanya memainkan peran yang mengganggu. Tetapi, bagaimanapun, ini adalah kemampuan roh ke-9 Bai Xiuxiu, yang saat ini merupakan kemampuan roh terkuat. Ketika kemampuan roh ke-9 ini ditampilkan, apakah kekuatannya benar-benar biasa? Dia juga merupakan basis kultivasi di level Douluo batas. Semuanya dipersiapkan untuk final, diatur sepenuhnya, sehingga ketika Abyssal Swallow muncul, itu langsung melebur ke dalam kontrol gelap yang sudah dirasuki oleh rahasia tarian setan surgawi, dan Swallow langsung mengendalikan pukulan terkuat Sun Weiping. Dan gelombang es berikutnya hanyalah bonus. Pada saat itu, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa Bai Xiuxiu menggabungkan rahasia surgawi tarian iblis surgawi dan Abyssal menelan bersama untuk membentuk kemampuan jiwa yang lebih kuat. Dan dia jelas masih sedikit berkarat, dan dia bahkan mungkin merupakan percobaan awal. Tapi dia berhasil. Setelah sukses, kemampuan roh baru ini juga bisa digunakan bersama dengan kemampuan roh lainnya, sehingga gelombang esnya, yang awalnya hanya kemampuan roh kedua, langsung diperkuat ke tingkat yang sangat menakutkan, mengalahkan musuh. Ini jelas merupakan pertanda bahwa dia telah menemukan jalan masa depannya sendiri.
Lan Xuanyu mendengar dari orang tuanya bahwa ketika level kultivasi Master Jiwa menembus level Dewa, keseluruhannya akan berubah, dan metode pertempuran sebelumnya akan berubah sesuai. Oleh karena itu, kemampuan pembangkit tenaga listrik level Dewa selama pertempuran disebut itu adalah keterampilan magis, dan apakah keterampilan magis itu kuat atau tidak menentukan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa. Kultivasi alam adalah satu hal, tetapi bagaimana menghasilkan kultivasi alam adalah masalah lain. Hal ini sangat jelas terlihat pada tingkat ke-10 dan ke-11, yang merupakan tingkat dewa dan tingkat dewa sejati. Pada level Super God level, Rana akan menjadi lebih penting daripada skill. Tentu saja, artefak yang cukup kuat juga menjadi prioritas utama. Mengenai dunia, orang terkuat yang pernah dilihat Lan Xuanyu tidak diragukan lagi adalah Tianlong pertama. Meskipun Tang Wulin dan Gu Yuena adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super dan memiliki garis keturunan Raja Naga, waktu terobosan mereka singkat. Kecuali jika mereka dapat memulihkan kekuatan tempur puncak Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, hampir mustahil untuk mengalahkan kursi pertama Naga Langit. Namun, ini tanpa mempertimbangkan kedua artefak tersebut. Dan jika ada artefak yang cukup kuat, bahkan artefak super, semuanya dapat berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan ekspresi wajah Lan Xuanyu menjadi tenang. Bai Xiuxiu diam-diam kembali padanya, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Lan Xuanyu bisa melihatnya dengan jelas, dan ada cahaya kegembiraan di matanya. Sudahkah Anda memberi nama untuk keterampilan baru Anda? Lan Xuanyu bertanya sambil tersenyum. Setelah Bai Xiuxiu ragu-ragu sejenak, dia berkata, lebih baik memanggil Heaven Demon Devor. Bagaimanapun, ini adalah kombinasi Heaven Demon Dance dan Abyss Devor. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu nama yang bagus, tapi kamu masih harus lebih mahir. Kapan kamu bisa langsung menelan iblismu, itu akan luar biasa. Bab 1350, Penantang. Bai Xiuxiu menatapnya dengan wajah pucat, dan berkata, jika aku bisa langsung melakukannya, aku akan mencoba mengalahkanmu lebih dulu. Lan Xuanyu terkekeh, maka kamu harus bisa menelan guntur ilahi terang dan gelap saya. Biarlah ini menjadi tujuan Anda untuk melahap iblis. Saya tidak berpikir tidak ada kesempatan. Ketika Anda menembus level dewa, Anda juga akan menyadari sesuatu. Rahasia luar angkasa, saya pikir Anda dapat menambahkan beberapa rahasia luar angkasa ke iblis Anda yang menelan, yang dapat menjadi keterampilan jiwa kelahiran Anda. Ketika kekuatan melahap ditampilkan, bahkan kapal perang akan ditelan ke dalamnya. Petik 2. Bai Xiuxiu tertegun sejenak, ekspresi agak bijaksana di wajahnya. Pada saat ini, tubuh Sun Weiping yang terluka parah telah diangkat ke bawah, dan Bai Xiuxiu tidak membunuhnya. Pada level mereka, secara alami tidak sulit untuk merawat luka-luka itu. Hanya saja sebagian besar pria kuat di wajah suku mantis itu tidak cantik. Terutama di tempat istirahat klan, orang dengan karapas emas di sekujur tubuhnya, napasnya jelas sedikit suram. Pertarungan di arena lain masih terus berlangsung, saat ini situasi di arena nomor 6 relatif paling buruk. Bagaimanapun, pertempuran pertama Deng Sutong benar-benar sulit sebelumnya. Di antara 6 penantang, dia adalah yang terlemah. Kemungkinan menantangnya untuk menang secara alami adalah yang terbesar. Meskipun Tianyang Spar dapat membantunya menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kultivasinya, pemulihan energinya terbatas. Dukungannya menjadi sedikit genting. Situasi di arena lain baik-baik saja, Qi Tianlong dan Su Yanmo menunjukkan kekuatan yang kuat, mengalahkan beberapa penantang satu persatu, dan yang terbaru juga menekan lawan mereka. Ini adalah tampilan kekuatan, dan saat ini, tidak ada yang terus menembak di luar busur di depan cincin No. 1. Seorang putri naga emas sudah begitu kuat, bahkan tim karet dikalahkan dalam waktu singkat, dan sekarang ada gadis naga es. Generasi muda terkuat pertama suku mantis telah dikalahkan dengan cara ini. Keduanya menjadi satu, pikirkan untuk mengalahkan mereka, Anda harus mengalahkan mereka semua. Klan karet bermata satu Zhu Cheng benar-benar menciptakan peluang bagi mereka, tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang dapat memanfaatkan peluang ini sekarang? Bagaimanapun, sebuah tantangan membutuhkan pertarungan alami. Nilai Spartian yang terlalu tinggi, bahkan klan besar pun sangat enggan mengeluarkannya. Sepotong tombak surgawi sudah cukup untuk memelihara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Untuk semua ras, jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa masih langka. Dalam tantangan ini,
Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa itu dibuat oleh suku Tianlong dan Tianma untuk menunjukkan kekuatan mereka. Terus terang, itu untuk memamerkan otot mereka. Di saat yang sama, itu juga menggoda semua ras untuk mengeluarkan Spartianyang. Sedangkan untuk ras lain, jika mereka ingin meningkatkan statusnya di galaksi kuda naga di masa depan, diskusi positif semacam ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan citra ras mereka. Bagaimanapun, ini relatif damai dan tidak melibatkan bahaya apapun. Inilah alasan mendasar mengapa berbagai ras memulai tantangan, bukan untuk mendapatkan ring yang sebenarnya. Jika tidak, nilai Spartianyang sangat tinggi, siapa yang akan menggunakannya untuk membuat tantangan yang tidak perlu? Secara diam-diam itu terkait dengan pembagian kepentingan semua suku bangsa. Dalam hal ini, Lan Xuanyu juga memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tetapi bagi dia, ini tidak masuk akal. Memperoleh Spartianyang adalah keuntungan yang nyata. Jika tidak ada kontes untuk merekrut kerabat, saya khawatir suku Tianma akan menantang diri mereka sendiri secara simbolis, dan suku lain mungkin tidak dapat mengambil tindakan. Pemenang Tanglong kontes ini tidak bisa berkata apa-apa, apalagi dua orang di sisinya. Pada saat ini, Li Menglong di antara penonton menunjukkan keraguan, cemberut, seolah memikirkan sesuatu. Kemudian sosoknya diam-diam mundur ke kerumunan dan menghilang. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sudah duduk di atas panggung, dan mereka istirahat 10 menit lagi. Lan Xuanyu mengetahui bahwa Li Menglong telah pergi dengan segera, dan senyum tipis muncul di matanya. Saya tidak tahu apakah umpan yang saya berikan sudah cukup, jika hari ini tidak cukup, maka coba lagi besok. Beberapa orang akan selalu tertarik pada umpan tersebut. Bukan ras lain yang benar-benar tertarik dengan kontes bela diri. Berapa banyak spar alami dari ras lain yang ada? Waktu 10 menit datang dalam sekejap. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari penonton, dan langsung menembus ke dalam ember pembayaran ring 1. Segera setelah itu, cahaya perak berkedip, dan sesosok tubuh telah naik ke atas ring. Orang kuat yang baru saja melangkah ke atas ring bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan serangan sudah dimulai. Seluruh platform kompetisi berubah menjadi samudera perak hampir seketika, dan ribuan sinar perak meledak dalam sekejap, mencakup semua aspek Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Ruang di seluruh panggung kompetisi berfluktuasi dengan keras, seolah-olah tercabik-cabik yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Badai dimensi. Ketika pihak lain datang ke panggung, Lan Xuanyu sudah memiliki tanda peringatan di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia menarik Bai Xiuxiu di sebelahnya, dan kedua tubuh itu sudah berdekatan. Saat berikutnya, cahaya perak yang menyilaukan datang dari Lan Xuanyu pecah. Sisik naga di tubuhnya benar-benar berubah menjadi perak. Badai dimensi itu jatuh pada cahaya perak di sekitar tubuhnya dan menghilang dengan cepat. Namun, bola cahaya perak besar dengan cepat mengembun di sisi lain. Bola cahaya itu jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Lan Xuanyu menarik Bai Xiuxiu, menariknya ke belakang, dan Raja Naga, armor naga, akhirnya muncul lagi. Pada saat yang sama, tombak naga mulai, tombak panjang mengarah ke depan, ribuan lampu tombak keluar, dan ribuan orang menunjuk. Pada saat ini, lawan yang muncul di hadapannya adalah eksistensi dengan tentakel di kepalanya, bukankah orang kuat dari klan Yukong yang telah mereka hubungi sebelumnya dan mengambil inti dari bak langit. Suku Yukong juga merupakan salah satu dari 10 ras utama di galaksi kuda naga, dan dalam hal kekuatan, suku ini lebih dari suku mantis secara keseluruhan. Bagaimanapun, klan Yukong memiliki kapal perang, dan mengandalkan penguasaan teknologi luar angkasa mereka. Dalam hal teknologi, mereka termasuk makhluk terbaik di Longma Galaksi. Secara relatif, di galaksi kuda naga, meskipun klan Yukong termasuk dalam 10 ras teratas, peringkatnya tidak tinggi. Tetapi peringkat ini terutama karena mereka awalnya tidak terlibat dalam berbagai urusan galaksi kuda naga. Mengandalkan keberadaan Kong Yuanjing, dengan kristal sumber luar angkasa, kapal perang luar angkasa yang mereka buat hampir tidak dapat larut, apakah mereka sedang bertempur atau melarikan diri, dan teknologi luar angkasa berkembang pesat. Klan Yukong telah meningkat pesat dalam 1000 tahun terakhir. Tapi siapa sangka bahwa cacing langit sebagai inti dari ras ini diculik oleh Lan Xuanyu dan yang lainnya, menyebabkan krisis besar di dalam klan Yukong. Di bawah krisis semacam ini, klan Yukong tidak punya pilihan selain pilih untuk bekerja sama dengan Tianlong dan Tianma, untuk mengumpulkan kristal sumber kosong sebanyak mungkin. Karena itu, mereka juga membayar mahal. Kali ini mereka diundang untuk berpartisipasi dalam konferensi,
Permintaan Tianlong dan Tianma sederhana, yaitu mereka harus menggunakan teknologi luar angkasa dari klan Yukong. Digunakan untuk mendapatkan lebih banyak kristal sumber kosong. Jika ini diubah, klan Yukong tidak akan pernah menyerah, tetapi dalam situasi ini, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Kami harus datang, dan kami perlu bernegosiasi bagaimana melakukannya. Dan suku Yukong di depannya, begitu dia muncul, dia tidak ragu menggunakan cara terkuatnya. Meluncurkan serangan tanpa pandang bulu terhadap Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Suara Lan Xuanyu datang dari telinga Bai Xiuxiu, aku ketagihan, lanjutkan sesuai rencana. Cahaya tombak bermekaran di seluruh langit, dan fluktuasi vitalitas yang tak tertandingi juga meletus dari tubuh Lan Xuanyu. Namun, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ketika dia menikam tembakan ini, wajahnya yang cantik jelas lebih pucat. Lingkaran cahaya berwarna-warni meledak dari Lan Xuanyu, dan sisik di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi 7 warna, dan aura yang hampir menakutkan menyebabkan pembangkit tenaga klan Yukong di sisi berlawanan menjadi stagnan.